Your words can get you killed. China, Mongolia, I will be emperor. You understand nothing. Go to... When was the last time? Last time what? Did not us buy our empire. Serial ini bercerita di abad pertengahan mengenai kisah satu suku bangsa, yakni bangsa Mongol yang dikenal sebagai bangsa paling barbar, mengerikan sekaligus brutal. Di masa itu, tepatnya pada tahun 1273, Kekaisaran Mongolia dikuasai oleh seorang pemimpin agung bernama Kublai Khan, yang juga dirinya itu merupakan keturunan sekaligus cucu dari tokoh paling berpengaruh di masa tersebut, yakni Genghis Khan. Nih, Eke kasih tahu aja kalau Genghis Khan ini tercatat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang masa setelah dirinya mendirikan Kekaisaran Mongolia dan berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Asia seperti dinasti Jin, Asia Tengah, dan Persia. Jadi ini membuktikan betapa hebatnya seorang Kublai Khan di mana darah sang kakek masih mengalir dalam dirinya. Di masa kepemimpinannya ini, Kublai Khan begitu berambisi untuk menaklukkan wilayah Cina Selatan yang saat itu berada pada pemerintahan dinasti Song. Bahkan diceritakan terhitung sudah 30 tahun lamanya, Kublai Khan tak pernah henti untuk memberikan ancaman terhadap benteng pertahanan milik dinasti Song. Dinasti Song sendiri dikuasai oleh seorang kaisar yang sudah berumur bernama Dujhong, dan sementara pemerintahan di sana berada dalam kuasa Perdana Menteri yang biasa dipanggil sebagai Kanselir Jia Sidao. Ya. Tapi terlepas dari itu, nantinya sudut pandang kita akan terfokus kepada seorang penjelajah, pedagang, dan petualang asal Italia bernama Marco Polo yang pada suatu hari ditumbalkan oleh sang ayah untuk menetap di Kekaisaran Mongolia. Cerita bermulai di kota Venice, Italia, ketika Marco Polo masih belum diberikan kesempatan untuk bisa ikut bersama sang ayah melanglang buana berpetualang dan berdagang di tempat nan jauh di sana. Jelas hal ini membuat Marco berada di titik jenuh karena merasa hidupnya tak mendapati kemajuan dan hanya gitu-gitu saja. Akhirnya, momen yang dinanti-nanti oleh Marco datang menghampirinya. Sang ayah Niccolo Polo dan sang paman yang bernama Maffeo Polo baru saja mendarat di Italia dan berjanji akan menyertakan Marco ke dalam ekspedisi yang akan datang. Singkat cerita saja, mereka bertiga memulai perjalanan dengan melintasi lautan lepas. Perjalanan pun berlanjut di mana saat ini mereka terlihat sedang melintasi gurun pasir, yang artinya mereka telah memasuki jalur sutra yang diketahui sebagai satu-satunya jalur dagang penghubung ke wilayah Asia Timur, tepatnya daratan Cina. Bila dihitung-hitung, perjalanan yang mereka tempuh telah memakan waktu sekitar 3 tahun. Kini mereka pun tiba di sebuah desa di salah satu wilayah Mongolia, di mana desa tersebut terlihat luluh lantah setelah para penduduk desa menolak patuh terhadap sang penguasa Kublai Khan. Nah, di situ juga mereka bertiga ditangkap oleh tentara Kekaisaran Mongolia. Kemudian mereka dibawa ke istana megah Kublai Khan untuk ditanyai maksud dari kedatangannya. Sebelum itu, biar saya jelaskan dulu soal latar belakang dari Kekaisaran Mongolia dan perbedaan sistem kekaisaran dan kerajaan. Jadi pada awalnya dulu suku bangsa Mongolia terpisah-pisah sampai seluruh suku bangsa yang ada di sana disatukan oleh Genghis Khan. Tak sampai di situ, di bawah kepemimpinannya, Genghis Khan berhasil memperluas wilayahnya dan menjadikan Kekaisaran Mongolia sebagai salah satu kekuatan terbesar pada zamannya. Lalu apa sebenarnya perbedaan antara kerajaan dan kekaisaran? Jadi gini ya, kalau kerajaan itu mencakup kekuasaan dalam satu negara saja. Berbeda dengan kekaisaran yang di dalamnya mencakup berbagai negara berbeda dan dikuasai oleh satu orang saja, yaitu sang kaisar. Nah, untuk titel Khan sendiri yang melekat kepada sosok Genghis Khan dan Kublai Khan itu sebenarnya dimaksudkan kepada seseorang yang menyandang status sebagai penguasa, raja atau kaisar. Jadi intinya sama saja, namun bila terdapat kesalahan dalam definisi dimohon untuk dikoreksi. Oke, lanjut ke cerita. Di sini kita melihat bagaimana sosok Kublai Khan yang begitu diagung-agungkan.
Ketiga orang asing ini hanya boleh merangkak dan diwajibkan untuk bersujud di hadapan sang kaisar. Ini memperlihatkan bahwa Kublai Han sendiri merupakan sosok terkemuka bukan hanya di Mongolia, tetapi di wilayah sekitarnya. Di sini Kublai Han menunjukkan kebesarannya dengan duduk di tahta, sementara jajaran petinggi kekaisaran duduk di bawahnya. Niccolò Polo mempersembahkan kepada sang kaisar sebuah minyak suci dari pemimpin ajaran Kristen di Italia, sebagai permohonan agar dirinya diperbolehkan untuk melintasi jalur perdagangan sampai ke negeri Cina. Tapi tak semudah itu, rupanya Kublai Han merasa dikecewakan dan direndahkan sebab ia hanya diberikan sebuah minyak suci tanpa menyertakan tokoh yang ingin ia temui, yakni sang paus dari Italia. Terlepas dari itu, Marco Polo mampu membuat Kublai Han sedikit terkesan ketika ia mendeskripsikan perjalanan yang telah ia tempuh melalui sebuah syair. Dan juga di sini Marco Polo menunjukkan kepada Kublai Han bahwa dirinya bisa sedikit berbicara menggunakan sebuah bahasa yang tak banyak dikuasai oleh orang pada umumnya. Alhasil Kublai Han menilai bahwa Marco memiliki kecerdasan dan sebab itulah Niccolò memohon agar dirinya diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya dengan menyerahkan putranya kepada sang kaisar untuk dijadikan budak atau menjadi pelayan. Meski keberatan, Marco hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa sang ayah tega meninggalkan dirinya hanya untuk bisa melanjutkan perjalanan. Oke, setelah mengetahui bagaimana seorang Marco bisa masuk ke dalam ruang lingkup kekaisaran, kebetulan saat itu para petinggi di sana sedang mengadakan sebuah rapat untuk membahas sikap mereka terkait ambisi Kublai Han untuk menginvasi dinasti Song. Nah, sebelum masuk lebih jauh soal isi dari rapat tersebut, mari kita berkenalan dengan satu persatu para petinggi yang berada dalam kekaisaran. Yang pertama sudah pasti kita kenal dengan sang penguasa di sana, yakni Kublai Han. Kemudian sosok penting selanjutnya ada sang istri dari kaisar sendiri, yaitu Permaisuri atau Ratu Chahabi. Lalu ada sang pangeran dari anak sang kaisar yang bernama Jinghim. Lalu ada adik dari sang kaisar yang berkuasa di Karakorum, ibu kota Mongolia terdahulu, yaitu Arik the Strong. Masih saudara sang kaisar, ia merupakan saudara sepupu Kublai Han, yaitu Kaidu. Di pemerintahan, kaisar memiliki seorang wakil bupati atau biasanya bertindak sebagai penasehat yang bernama Yusuf. Di posisi menteri keuangan diisi oleh sosok Islam lainnya yang bernama Ahmad. Dalam pertemuan ini, sang kaisar menitik beratkan pembahasan soal satu kota bernama Xiangyang, pusat dari pemerintahan dinasti Song. Kota Xiangyang sendiri terbilang paling kuat karena dikelilingi oleh benteng kokoh. Tapi masalahnya benteng tersebut dilindungi oleh pasukan Cina yang berlindung di wilayah lain yang bernama Wuchang. Maka dengan ini, Kublai Han mempercayakan sebuah misi kepada Jinghim untuk terlebih dahulu menaklukkan kota Wuchang. Ngomong-ngomong soal dinasti Song belum lengkap rasanya apabila kita tak mengetahui secara jelas struktur pemerintahan di sana. Dinasti Song dipimpin oleh seorang kaisar bernama Dujong yang saat ini kondisinya sedang sekarat. Untuk sementara pemerintahan di sana dipegang oleh istri sang kaisar yang bernama Fang Zheng. Nah, untuk urusan militer dan keamanan hampir keseluruhannya berada dalam kekuasaan Perdana Menteri yang di awal kita sebut sebagai Kanselir Jia Sidao. Nah, kanselir sendiri memiliki seorang adik bernama Mai Lin yang diketahui sebagai selir atau pelayan dari sang kaisar. Segitu dulu di dinasti Song. Kita balik lagi ke istana Mongolia di mana Marco diberikan kebebasan oleh Kublai Han untuk mengasah kemampuan dirinya agar menjadi lebih baik. Marco dilatih oleh seorang ahli bela diri yang memiliki julukan sebagai 100 mata. Meskipun dijuluki 100 mata, pada faktanya beliau tak bisa melihat diakibatkan oleh kebutaan. Tapi untuk urusan kungfu, kemampuannya tak bisa diragukan lagi. Terbukti dikala ia mampu memotong sebuah apel menjadi 4 bagian hanya dengan 1 lemparan saja. Tak hanya dilatih sebagai petarung, Marco menjalani pelatihan lain seperti memanah, menulis, dan melukis.
Hingga pada suatu ketika Marco diberitahu oleh Kublai Han bagaimana rakyatnya mendapatkan sebuah hukuman apabila melakukan sebuah kesalahan. Di situ pun ia diberikan sebuah tugas baru, yakni sebagai petugas pemungut pajak. I'm giving you freedom. I give you leave. Secara kebetulan saat itu Kublai Han tengah menanti pergerakan pasukan anaknya Jing Him yang direncanakan akan berangkat menuju Wuchang di malam harinya. Singkat cerita, Jing Him beserta pasukannya telah sampai di tempat yang dituju, namun masalahnya Arik dan pasukan emasnya tak kunjung datang sesuai janji. Tanpa diperlihatkan secara pasti bagaimana jalannya peperangan tersebut, Jing Him pulang dengan membawa berita mengecewakan bahwasanya ia dan pasukan telah dikalahkan pihak musuh sebab dari kurangnya pasukan yang dimiliki oleh mereka. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa Pangeran Arik tidak datang sesuai janji untuk membantu Jing Him dan memperkuat pasukan Mongolia? Sementara di sisi lain Marco Polo terlihat sudah bisa beradaptasi meskipun masuk ke dalam ruang lingkup yang terbilang lingkungan baru. Bahkan kali ini dirinya mulai tak sungkan lagi untuk melirik kepada seorang wanita yang berstatus sebagai putri. Di mana wanita tersebut merupakan putri bangsawan dari sebuah kota yang dulunya pernah ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Dan perlu kalian tahu juga, putri yang sering dipanggil sebagai Putri Biru ini selalu dijaga oleh seorang ajudan yang sangat setia kepadanya. My apologies to you. My charge through virtual gaze. Di hari-hari selanjutnya, Marco Polo mulai sibuk dengan pekerjaan barunya sebagai penagih pajak sekaligus asisten dari atasannya yang bernama Sangga. Sosok Marco pelan-pelan disukai oleh Sangga dan tak membutuhkan waktu lama bagi Marco untuk bisa dekat dengan keluarga Sangga sendiri. Nah, dari sosok Sangga lah Marco mendapatkan banyak pengetahuan soal perpajakan. So please, don't speak on this. Dalam situasi yang berbeda, tepatnya di dinasti Song, kita berfokus kepada sosok Mei Lin yang memiliki kehidupan nyaman bersama gadis kecilnya yang bernama Ling Ling. Sosok Ling Ling sendiri rupanya merupakan buah hasil dari hubungan Mei Lin bersama sang kaisar Duzhong. Di sisi lain, Kanselir Jidao yang dikenal sebagai sosok berambisi terlihat sedang berfokus untuk mengkudeta posisi tertinggi di pemerintahan. Apalagi pada situasi sekarang ia mengetahui kalau umur sang kaisar Duzhong sudah berada di akhir hayatnya. Dengan itu ia mencoba memanfaatkan hal tersebut sebaik mungkin agar dirinya bisa maju sebagai kaisar. Kembali berfokus kepada sosok Marco Polo. Di malam tersebut, ia berjalan-jalan keluar kota dan secara tak sengaja melihat sosok Putri Biru sedang memperlihatkan gelagat aneh. Inilah momen pertama kalinya Marco dan sang putri saling berkenalan dan setelahnya mereka berdua memutuskan kembali ke kota dengan berkuda bersama-sama. Keesokan harinya, Marco diberikan tugas oleh Kaisar Kublai Han untuk mengawal Jing Him yang akan melakukan pertemuan dengan Pangeran Arik di kota Karakorum. Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan dan langsung mendapatkan sambutan dari Pangeran Arik. My nephew, uncle. Sementara Marco berjalan-jalan di luar sembari mengamati situasi, Jing Him dan sang paman Arik berbicara secara mendalam soal pertempuran di kota Wucheng yang berlangsung belum lama ini. Arik mengklaim bahwa pasukan yang ia kirim untuk membantu Jing Him tertahan oleh pasukan musuh sehingga membuatnya tak bisa terjun di medan perang. Namun di sini Arik meyakinkan kepada sang keponakan bahwa ia dan pasukan terbaiknya siap untuk terjun di pertempuran selanjutnya. Sesuai dengan pertemuannya dengan sang paman, Jing Him melaporkan hasil pembicaraannya langsung di hadapan sang kaisar. Jing Him mempercayai alasan sang paman bahwasanya pasukan yang diutus untuk membantu dirinya tertahan oleh pasukan musuh. Berkat itu juga ia yakin bahwa di pertempuran selanjutnya melawan Xiang Yang, sang paman Arik akan terlibat untuk memperkuat pasukan. Kendati demikian, sang kaisar rupanya agak penasaran dengan hasil laporan dari Marco Polo terkait pengamatannya soal Karakorum. Menariknya, Marco sependapat dengan Jing Him bahwa Pangeran Arik telah berbohong soal klaim dirinya yang akan ikut membantu mereka dalam penyerangan kota Xiangyang. Hal ini didasari atas pengamatan Marco yang mengetahui bahwa Arik dan pasukannya tak memiliki cukup perbekalan untuk menopang tenaga pasukannya.
Yang artinya Arik diduga berpotensi untuk melakukan pengkhianatan. Meski hal ini sulit untuk dipercaya, nampaknya kesaksian seorang Marco tak dihiraukan begitu saja. Terbukti dikala sang kaisar memerintahkan untuk menyelidiki hal ini secara lebih lanjut. Akan tetapi hal ini tak diterima oleh sosok Jing Him karena ia merasa Marco telah mempermalukannya. Namun di sini Marco masih bernasib baik setelah Jing Him mengatakannya sendiri bahwa Arik terbukti telah berkhianat. Arik betrayed us. You were right. Sementara Kublai Han masih memikirkan bagaimana ia harus menyikapi pengkhianatan yang dilakukan oleh adiknya Arik. Tanpa adanya toleransi lagi, Ratu Chabi meminta kepada sang suami agar menghukum Arik dengan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, berita duka datang dari dinasti Song ketika sang kaisar Dujhong dinyatakan telah meninggal dunia. Atas hal ini, janda sepeninggalan sang kaisar, Ratu Fang Zeng mengklaim bahwa tahta kekaisaran akan diteruskan oleh sang ahli waris, yakni bocah bernama Zhao Xian yang masih berumur 6 tahun. Meskipun begitu, Kanselir Jidao merasa yakin kalau kekuatan dinasti Song akan melemah seiring dengan diangkatnya bocah tersebut sebagai kaisar. Dirinya tak henti melakukan pergerakan, bahkan kali ini ia menargetkan adiknya sendiri, Mei Lin, agar tunduk di hadapannya. Tak main-main, si Dao mengirim 3 anak buahnya untuk memperkaos dan menangkap Mei Lin yang kala itu memilih untuk bertarung sembari bertelanjang bulat. Do you know this forbidden? Namun, meskipun awalnya Mei Lin bisa memberikan perlawanan, pada akhirnya ia tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah dengan perintah seorang Jidao. Di mana Mei Lin diperintahkan untuk menyusup ke dalam ruang lingkup kekaisaran Mongolia sebagai selir Kublai Han sekaligus mata-mata. Kanselir Jidao mengancam akan membunuh Ling Ling apabila Mei Lin mangkir terhadap perintahnya. Kembali ke Mongolia, di sana Marco dipanggil oleh seorang pangeran Jing Him untuk menyaksikan hukuman eksekusi mati terhadap seorang sangga yang terbukti telah menggelapkan pajak. Sang terhukum dihukum mati dengan cara digulung menggunakan karpet lalu diinjak-injak oleh sekelompok penunggang kuda. Terlepas dari itu, perang saudara di daratan Mongolia tengah menanti di depan mata. Setelah Kublai Han mengirim sebuah busur panah yang patah kepada adiknya Arik sebagai simbol seruan tantangan perang. Dengan ribuan prajuritnya, sang kaisar telah cabut dari istana dan memilih hamparan luas sebagai medan perang. Tapi sebelum itu, kedua pemimpin dari masing-masing pihak yang juga sebagai adik kakak duduk bersama di dalam satu tenda untuk kemudian mengenang masa-masa kecil mereka. Meski dalam 24 jam ke depan mereka berdua akan bertindak sebagai musuh, keduanya masih menjunjung tinggi rasa hormat. Sembari memainkan sebuah game kuno, keduanya terlihat asik berbincang mengingat kenangan-kenangan dulu ketika mereka masih seorang bocah. Namun karena perbedaan prinsip lah yang memaksa mereka harus berpisah dan memilih jalan perang sebagai penentuan. Kita tiba di keesokan harinya, di mana kedua kubu dengan masing-masing ribuan prajuritnya telah siap untuk bertempur dan saling mengalahkan. Tak lama setelah kedua kubu saling berhadap-hadapan, Kublai Han seorang diri maju ke tengah-tengah medan perang lalu diikuti oleh pemimpin pihak berseberangan. Yang mana di momen inilah Kublai Han memilih untuk mengalahkan adiknya dengan tangannya sendiri. Raiden chooses champion for this round 1. Fight! Bow to me! Your life! Fatality. Sang kaisar mengakhiri pertarungan dengan menebas kepala sang adik. Dengan hal ini, sang kaisar mengklaim bahwa peperangan antara bangsa Mongol telah usai.
Ia pun meminta kepada pasukan Karakorum agar kembali berdiri bersama dan bersatu di bawah kekaisaran Mongolia yang dipimpin oleh dirinya. Karena di sini mereka memiliki satu ambisi yang sama, yaitu menaklukkan daratan China. Ini kita berfokus kepada seorang kanselir Jidao yang saat itu sedang mengumpulkan prajurit terbaik Cina. Di sini ia mempertegas bahwa setelah sang kaisar meninggal, kendali atas seluruh prajurit Cina berada dalam dirinya. Tapi terlepas dari itu, berhembus sebuah rumor miring terkait sang kanselir yang mengatakan bahwa kanselir memiliki sebuah hobi aneh terkait aliran kungfu belalang sembah. Untuk membuktikan dan karena merasa tersinggung, kanselir menantang duel seorang prajurit yang dikatakan sebagai prajurit terbaik di antaranya. Namun bisa ditebak, meski kalah dari segi postur, kanselir nyaris tak tersentuh dan mengakhiri pertarungan dengan mematahkan leher prajurit tersebut. Sementara itu, di Kekaisaran Mongol, sang kaisar mengumpulkan para petinggi dalam sebuah rapat sehubungan dengan kematian sang adik Pangeran Arik. Sang kaisar kemudian mempercayakan warisan sepeninggalan Arik, yaitu kota Karakorum beserta para prajuritnya, termasuk penduduk-penduduknya, kepada seorang Kaido. Maka dengan itu, Kaido menyambut baik hal ini dan di situ juga ia menyatakan siap untuk menerjunkan prajurit terbaiknya sehubungan dengan ambisi sang kaisar menginvasi daratan Cina. Akan tetapi, seluruh pembicaraan ini terpotong ketika beberapa orang penjaga masuk dan menunjukkan mayat prajurit Mongol yang sudah dimutilasi. Di mana para prajurit yang telah mati ini telah dibunuh oleh anak buah kanselir Jidao ketika mereka dikirim oleh sang kaisar untuk mengintai wilayah teritori pertahanan Cina. Ini seakan memperlihatkan bahwa di sini kanselir Jidao menunjukkan keberaniannya dengan mengirimkan penghinaan semacam ini. Let's receive tribute from the treasury. Pembahasan selanjutnya terfokus kepada seorang Meilin yang kita tahu tengah menjalani misi dari kanselir Jidao untuk menjadi selir Kublai Han. Tetapi untuk bisa menjadi seorang selir kaisar rupanya tidak segampang itu karena ia dan beberapa wanita lainnya harus melewati semacam proses rekrutmen yang cukup sulit. Dilihat mulai dari bentuk tubuh sampai bagaimana cara sang wanita bisa membuat seorang lelaki menjadi terangsang. Apalagi proses rekrutmen ini dipantau langsung oleh sang permaisuri Ratu Cabi. Tapi meski begitu, Meilin masuk dalam kriteria sampai akhirnya kemampuan Meilin mulai diuji oleh sang kaisar. Di tempat lain, Marco Polo terlihat disibukkan dengan aktivitasnya, yaitu berlatih kungfu bersama sang master 100 mata. Di luar itu juga, Marco masih sering membuntuti segala aktivitas yang dilakukan oleh Putri Biru pada saat sang putri menyelundupkan barang pribadinya untuk dijual di pasar gelap. Pada kesempatan lain, saat itu Marco diberikan tugas untuk menemani Pangeran Jinghim yang akan menghadiri jamuan dari Pangeran Kaido. Sebenarnya Kaido mengundang Kublai Han untuk datang ke tempatnya, namun karena sang kaisar berhalangan, Jinghim datang untuk menemani. Kaido sendiri nampaknya kurang menghormati dan menghargai sosok Jinghim setelah kekalahannya di kota Wucheng. Berkat hal itu, pada perjamuan ini tak sekali Kaido meremehkan dan menyindir sosok Jinghim ketika pesta sedang berlangsung. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah ketika Marco Polo berkenalan dengan seorang cewek bernama Putri Kutulun yang juga putri dari Pangeran Kaido. Menariknya, Kutulun yang dikenal sebagai wanita tangguh seketika kepincut oleh sosok Marco, di mana mereka menutup malam tersebut dengan mantap-mantap. Seusai perjamuan yang terbilang cukup memalukan ini, Jinghim melaporkan perlakuan seorang Kaido kepada sang kaisar. Alih-alih memberikan pembelaan, sang kaisar malah memarahi anaknya tersebut karena ia menilai bahwa Jinghim seperti seorang bocah yang merengek kepada ayahnya.
Di sisi lain, Marco terlihat seringkali membaca gerak-gerik seorang putri, di mana akhirnya ia mengetahui kalau Putri Biru sering berkomunikasi dengan seorang pria asing. Atas rasa penasarannya, Marco mengikuti di mana keberadaan pria asing tersebut, dan disitulah ia mengetahui kalau pria asing ini ternyata memiliki hubungan dengan Putri Biru. Dan kita pun diberitahu kalau pria ini adalah satu-satunya teman Putri Biru yang masih selamat pada saat tempat tinggalnya dibantai oleh bangsa Mongol. Di luar hal ini, sang kaisar mendapatkan sebuah kabar penting tentang permintaan dari dinasti Song untuk melakukan perundingan. Di mana perundingan ini merupakan usulan langsung dari Ratu Fang Zeng. Jingyib's instincts are correct. Assemble the war. Dewan Perang Kekaisaran pun dikumpulkan untuk membahas terkait hal ini. Dengan itu, Jinghim dan Ahmad dipercaya untuk terjun langsung ke dalam perundingan tersebut. Command. Sending Prince Jing. Beberapa waktu kemudian, ayah dari Marco, Niccolo Polo, baru saja kembali setelah berkelana di jalur sutra. Kendati demikian, Marco tak begitu menyambut baik hal ini, mengingat sebelumnya sang ayah telah meninggalkannya seorang diri sebagai pengabdi di Kekaisaran Mongolia. Namun masalahnya bukan itu, karena ternyata Niccolo dan adiknya Maffeo terbukti telah menyelundupkan beberapa ekor hewan langka, di mana hal ini jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku di sana. Atas hal ini, Marco kemudian terseret dalam kasus tersebut dan kini ia pun harus pasrah berada dalam penjara bersama sang ayah dan juga pamannya. Namun beruntungnya hal ini tak berlangsung lama karena saat di persidangan Marco dibebaskan atas kehendak sang kaisar. Di sisi lain, Jinghim dan Ahmad, Menteri Keuangan Kekaisaran, tengah melakukan perundingan bersama perwakilan yang diutus oleh dinasti Song. Dalam perundingan ini, Ahmad menuntut kepada pihak dinasti Song agar bersedia memberikan upeti dalam jumlah yang tidak sedikit. Meski terbilang harga yang cukup berat, pada akhirnya perwakilan dari dinasti Song ini menyepakati tuntutan yang diberikan oleh Ahmad. It's known to us, Prince. Nah, selepas pertemuan ini, utusan yang dikirim oleh dinasti Song, tepatnya Ratu Fang Zeng, tiba-tiba diserang oleh sekelompok prajurit tak dikenal. Yang ternyata dalang dibalik semua ini tak lain adalah seorang kanselir Jidao. Mengapa ia melakukan hal ini? Karena ia sendiri tak terima apabila tanah kelahirannya, Cina, harus berdamai dengan bangsa Mongol. Dan karena ketidaktahuannya itu, kanselir Jidao jelas marah karena Mei Lin tak memberikan kabar terkait hal ini. Atas hal tersebut, kanselir melampiaskan amarahnya kepada Putri Mei Lin dengan mematahkan kakinya. Sementara itu, Kublai Han terlihat merasa puas sehubungan dengan keberhasilan Jinghim dalam berdiplomasi dan mengatur negosiasi dengan dinasti Song. And the Empress Dowager. Tapi dibalik itu, rupanya Ratu Chabi menilai bahwa belakangan ini sang suami terlihat kurang bahagia. Ia berasumsi bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya servis yang diberikan oleh Mei Lin selir sang kaisar. Maka dari itu, di malam tersebut, Ratu Chabi memanggil Mei Lin ke dalam kamarnya untuk mengajarkan bagaimana caranya memuaskan seorang lelaki. Kita masih berfokus kepada seorang Marco Polo yang diberikan pilihan oleh Kublai Han terkait nasib ayah dan pamannya yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Tapi masalahnya bukan itu. Di tengah asik bermain catur, tiba-tiba datang 3 orang tak dikenal dan langsung menembak sang kaisar menggunakan sebuah anak panah beracun. Alhasil Marco Polo dibuat rewas dan akhirnya masalah dapat teratasi setelah prajurit terbaik istana muncul untuk menangani para pembunuh tersebut. Untuk saat ini, kondisi Kublai Han belum bisa diketahui apakah telah mati seketika atau hanya terluka biasa. Yang pasti pihak istana langsung bertindak cepat dengan mengadakan sebuah rapat untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Apabila dilihat dari cara orang-orang tersebut bertarung, bisa diasumsikan bahwa mereka itu cukup profesional.
Apalagi dalam hal ini mereka telah berhasil melewati penjagaan dan menyusup ke dalam ruang pribadi seorang kaisar yang sudah pasti dijaga dengan sangat ketat. Berdasarkan hal itu, 100 mata berasumsi bahwa mereka adalah orang-orang bayaran yang berguru di sebuah perguruan bernama Hasasin. Di mana sejauh yang mereka tahu, perguruan Hasasin ini telah tiada setelah dibantai oleh Kekaisaran Mongol beberapa tahun silam. Dan yang menjadi pertanyaan utamanya adalah siapa orang yang telah menyewa pembunuh bayaran ini untuk membunuh sang kaisar. Berhubung dalam hal ini Marco Polo mengetahui desas-desus tentang perguruan Hasasin, ia diberikan mandat untuk menelusuri apa saja yang terkait dengan kejadian yang menimpa sang kaisar. Searching for Poppy. Your horse. Prince. Sebelum berangkat, Marco diberitahu oleh 100 mata bahwa perguruan Hasasin ini dipimpin oleh seorang kesatria hebat yang sering disebut sebagai si orang tua. Dan katanya mereka ini berlatih layaknya iblis. Not return from Eagle's teaching. Beneath the skyline. The Hashish. Berbekal informasi tersebut, berangkatlah Marco, Biamba beserta beberapa prajurit lainnya dari istana. Setelah melalui perjalanan beberapa hari, akhirnya mereka tiba di kaki gunung dan menepi di sebuah tempat yang diketahui sebagai pusat perdagangan di wilayah tersebut. Tak seorang pun di sana yang mengetahui letak di mana tempat yang sedang mereka cari. Mereka seperti ketakutan ketika ditanya seputar lokasi gerbang surga, meskipun telah ditawarkan permata batu giok putih sebagai imbalan. Tapi sepertinya sang pemilik tempat tertarik dengan penawaran seorang Marco, dan di situ mereka langsung ngobrol panjang lebar untuk bernegosiasi. You are a fool. Singkatnya, pada keesokan hari, Marco dan Biamba dibawa si pemilik tempat itu ke sebuah tempat yang disinyalir sebagai tempat pertemuan mereka dengan si orang tua. Di situ pula Biamba dan Marco dipersilahkan untuk menghisap sebuah pipa opium. Karena itu, mereka pun kemudian berhalusinasi dan setelah tersadar, mereka mendapati si orang tua tengah duduk bersamanya. Call me by that name, yes. Tak begitu jelas informasi yang didapat dari si orang tua ini, yang pasti dia memberitahu kalau orang-orang yang dilatihnya telah dibayar oleh seseorang yang masih berada di dalam ruang lingkup Kekaisaran Mongolia. Dalam hal ini, Marco mengira-ngira bahwa sosok yang dimaksud kemungkinan adalah Sangga, mantan atasannya ketika bekerja sebagai pemungut pajak. Tapi kan tahu sendiri, Sangga telah dihukum mati dan pertanyaan selanjutnya, siapa yang menyuruh Sangga? Sebetulnya sebelum mereka berdua pulang, Biamba menyarankan kepada Marco untuk pergi dan minggat dari istana selagi Marco memiliki kesempatan untuk kabur. Namun entah mengapa Marco lebih memilih untuk kembali dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Mungkin saat itu ia masih mempedulikan soal nasib ayahnya yang masih berada di dalam penjara. Sementara itu, berita menggembirakan datang dari istana dikala sang kaisar dinyatakan siuman setelah tragedi yang menimpanya. Di saat yang bersamaan pula, Biamba dan Marco telah kembali dengan membawa berita dari si orang tua. Kemudian mereka berdiskusi di mana sang kaisar menyadari adanya pengkhianatan yang dilakukan di antara petinggi istana. Ia pun mewanti-wanti untuk menutup rapat-rapat berita ini dan juga ia mempercayakan Marco serta Biamba untuk mengusut tuntas hal tersebut. Setelah mendiskusikan hal ini bersama sang kaisar, Marco kemudian menyinggung soal nasib ayahnya yang saat ini berada di ambang hukuman mati. I hoped you would spare them. Atas permohonan Marco, sang kaisar akhirnya berbaik hati dengan menghukum Niccolo dan Maffeo hanya diseret menggunakan besi panas. Setelah dibebaskan, Niccolo dan Maffeo memutuskan untuk pergi dan kembali ke kampung halamannya di Eropa. Namun Marco tak sedikit pun merasa keberatan ditinggal sang ayah karena di tempat ini ia telah memiliki kehidupannya sendiri. Selepas kepergian Niccolo Polo, datanglah Putri Kutulun dari tanah Karakorum dengan maksud memberikan perlindungan tambahan kepada sang kaisar.
Sementara kota kekaisaran termasuk sang kaisar tengah dalam masa persiapan menyambut hari perayaan yang bertajuk Pesta Bulan Putih. Lalu disitulah Kutulun dan Putri Biru diajak oleh Ratu Chabi untuk berkeliling di sekitar kota kekaisaran. We distribute 100 with honor as by. Nah, yang menjadi poin pentingnya di sini, ternyata Ratu Chabi tengah mempertimbangkan seorang Putri Biru untuk menjadi istri kedua Pangeran Jingim. With our people, Lady Chabi were somewhere in my shield. I will meet my. Lain dari hal itu, Marco sedikit berbincang-bincang dengan Putri Biru, menanyakan soal kegiatan sang putri yang seringkali menjual perhiasannya. Kemudian Marco bertemu dengan teman dekatnya Putri Biru, dan di situ ia diberitahu oleh pria tersebut kalau Putri Biru diam-diam tengah merencanakan pelarian diri dari kota kekaisaran. It will be you and but you will live. Sama halnya dengan persiapan kekaisaran Mongol dalam menyambut pesta, saat ini dinasti Song tengah menyiapkan pelantikan Zhao Xian untuk menjadi kaisar selanjutnya. Di sisi lain, Kanselir Jidao tak sedikit pun mempedulikan hal itu karena yang ada dalam pikirannya saat ini adalah meneruskan peperangan mereka dengan kekaisaran Mongol. Namun Ratu Fang Jing sendiri tak begitu menanggapi usulan Kanselir Jidao sehingga membuatnya harus berpikir dan bertindak seorang diri. Bahkan kala itu Ratu Fang Jing mempertegas bahwa di sini Jidao sudah tak memiliki wewenang lagi untuk memerintah prajurit perang. Peace. Welcome to the fortress. Berkat ini ia lalu mengirim pesan dan tugas baru kepada Mei Lin. Pokoknya ia gak mau tahu Mei Lin harus berhasil membunuh Ratu Chabi bagaimanapun caranya. Karena jika tidak, Jidao mengancam akan melenyapkan putri kesayangan Mei Lin, yaitu Ling Ling. What he asks me is impossible. Kita kembali kepada seorang Marco. Saat ini, ia dan Biamba sedang melaksanakan tugasnya untuk mengusut dan mencari tahu siapa sosok yang kemungkinan berkhianat kepada sang kaisar. Mulai dari menginterogasi keluarga yang ditinggalkan Sangga, Ahmad, lalu kemudian mereka mengobrol panjang lebar bersama penasehat kaisar, yaitu Yusuf. Khusus bagi Yusuf, rupanya dalam interogasi ini, Yusuf hanya muter-muter gak jelas tanpa memberikan sebuah kesimpulan. Seakan-akan dirinya tengah mengelak dan seperti ada yang mengganjal dalam keterangannya. Pada intinya, ia hanya meyakinkan bahwa dirinya bisa dipercaya dan tak mungkin berkhianat kepada sang kaisar. Riches, suave incorruptible, has but one function, which is how do I best serve Kublai? Nah, setelah melakukan interogasi sana-sini, Marco melaporkan hasil laporannya kepada sang kaisar. Di situ, sang kaisar mengerucutkan kecurigaannya terhadap penasehatnya sendiri, yaitu Yusuf. Tapi Marco tak berani mengiyakan kecurigaan sang kaisar karena di sini ia masih belum memiliki bukti. Ternyata sang kaisar telah sengaja menggiring Marco untuk menitik beratkan sosok Yusuf sebagai kandidat terduga pelaku pengkhianatan. Karena sebenarnya di sini sang kaisar tengah menguji apakah Marco akan menyalahkan Yusuf atau tidak. Berkat itu, Kaisar dan Yusuf semakin percaya kalau Marco tak memiliki keterlibatan di dalam pengkhianatan terhadap dirinya. Kembali kepada sosok Mei Lin, saat ini dirinya tengah dalam upaya untuk membunuh Ratu Chabi. Kebetulan saat itu tengah datang gilirannya untuk melayani sang kaisar. Dengan bantuan racun yang diletakkan di mulutnya, Mei Lin kemudian beraksi bersama beberapa selir kaisar. Naas, ketika tiba saatnya Mei Lin untuk menyosor mulut Ratu Chabi sendiri merasa enggan dan membelokkan mulut si Mei Lin kepada selir lainnya. Seketika, selir yang dicium Mei Lin ini langsung mati dan percobaannya untuk membunuh Ratu Chabi sirna di saat itu juga. Terlepas dari itu, rakyat kota kekaisaran sudah berkumpul di gerbang istana menyambut pesta bulan putih yang diadakan di malam tersebut. Musik telah dimainkan dan pesta itu dimeriahkan oleh aksi tarian orang-orang berkuda. Nah, di tengah kemeriahan ini, perhatian kita tertuju kepada seorang Mei Lin yang sudah berada di titik frustasi. Mengingat apabila dirinya gagal dalam melakukan aksinya, nyawa sang putri yang dipertaruhkan.
Karena dibutakan dengan rasa sayangnya kepada sang putri, Mei Lin nekat menerobos ke tengah-tengah dengan harapan bisa membunuh Ratu Chabi. Namun naasnya, tak lama kemudian Mei Lin akhirnya terjatuh dengan panah yang ditembakkan oleh Ratu Chabi. Saat ini nyawa Mei Lin masih terselamatkan dan di dalam persidangannya menghadap sang kaisar yang mengungkapkan latar belakang mengapa dirinya melakukan hal tersebut. Meskipun dalam hal ini Mei Lin hanya berusaha untuk menyelamatkan anaknya, tetap saja apa yang sudah ia lakukan jelas tak bisa ditoleransi. Tapi di balik itu, Ratu Chabi melihat hal ini sebagai kesempatan dan akan mencoba memanfaatkan hal itu mengingat Mei Lin sendiri merupakan adik dari musuh terbesar mereka yaitu Kanselir Jidao. Berkat ini, nyawa Mei Lin kemudian diampuni tanpa harus menjalani hukuman mati. If you knew and surrendered that, you will heal. Terkait dengan hal itu, berita mengenai kegagalan seorang Mei Lin telah sampai di telinga seorang Ratu Fang Zeng. Nah, yang menjadi poin pentingnya adalah teman kepercayaan Mei Lin yang bernama Jing Fei melaporkan kepada kanselir bahwa Mei Lin telah berhasil melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar Ling Ling bisa selamat dari ancaman kanselir Jidao. Jelas hal itu memiliki konsekuensi karena apabila kanselir mengetahui yang sebenarnya, Ling Ling dan Jing Fei sendiri berada dalam bahaya. Masih berkaitan soal Jidao, Kublai Han memerintahkan prajuritnya yaitu 100 mata dan kepercayaannya Marco Polo untuk menyusup ke kota benteng Xiangyang dan membunuh kanselir Jidao. Tentu saja 100 mata yang akan bertugas untuk mengeksekusi Jidao, sementara Marco diberikan tugas mencari informasi mengenai pertahanan benteng Xiangyang. Ini berkaitan dengan rencana penyerangan ke kota Xiangyang yang akan terlaksana dalam waktu dekat. Meski terbilang agak mustahil untuk bisa masuk ke sana, hal ini dapat terrealisasi karena di sini Marco akan dibantu oleh seorang pria yang diketahui sebagai orang suruhan Mei Lin. Jelas Mei Lin sendiri ingin hal ini terjadi karena dengan begitu nyawa sang anak dapat selamat. Dan nanti di sana mereka akan mendapatkan informasi tambahan dari teman dekatnya Mei Lin yaitu Jing Fei. Messages to Xiangyang. That is all we have learned of this. We'll gather information as to the... Tak lama dari sana berangkatlah mereka sesuai dengan arahan sang kaisar. Singkat cerita mereka pun tiba dan bahkan berhasil masuk ke dalam istana Song. Tak menunggu waktu lama, di malam harinya mereka berhasil memancing seorang Jing Fei berkat bantuan pria tadi. Setelah dijelaskan tentang kondisi Mei Lin dan mengetahui keberadaan Mei Lin aman di Kekaisaran Mongol, akhirnya Jing Fei menyetujui untuk membawa mereka ke hadapan Jidao. Secara kebetulan hari itu bertepatan dengan pelantikan Zhao Xian sebagai kaisar. Terkait dengan hal tersebut, Ratu Fang Zeng tengah berusaha menyingkirkan kanselir Jidao dari istana untuk mengamankan posisi Zhao Xian, yakni dengan menerjunkan seorang kesatria terbaik. Meski begitu, Jidao mampu membaca dan mengatasi apa yang akan menimpanya. Benar saja ketika Jidao sedang menandatangani sebuah dokumen, tiba-tiba kesatria itu langsung menyerang lalu terjadi pertandingan kungfu. Bukan pertandingan biasa, pertarungan ini mempertarungkan antara dua kesatria terhebat yang dimiliki oleh dinasti Song. Sementara di luar istana, 100 mata terlihat sedang membantai para penjaga istana untuk segera bergabung ke dalam pertarungan tersebut. Nah, setelah itu pertarungan pun menjadi semakin menarik ketika 100 mata mulai terlibat. Kemudian kesatria kiriman Fang Zeng takluk sehingga tinggal menyisakan Jidao melawan 100 mata.
Namun sebelum sempat menyelesaikan pertarungannya, para penjaga mulai berdatangan dan kemudian 100 mata memilih pergi untuk menyusul keberadaan Marco. Atas hal ini, Marco dan 100 mata pulang ke Mongolia dengan membawa Ling Ling, putri dari Mei Lin. Seraya dengan resminya Zhao Xian sebagai kaisar, pemilik tahta tertinggi di Mongolia, yaitu Kublai Han, tengah mengomando para pasukannya sehubungan dengan rencana invasi ke daratan Cina. Tanpa diperlihatkan bagaimana jalannya peperangan tersebut, Mongol berhasil merebut wilayah Wuchang yang juga merupakan bagian dari dinasti Song. Tapi belum berakhir sampai di situ. Saat ini Mongol tengah mengumpulkan kekuatan sebelum melanjutkan serangan final menuju kota benteng Xiangyang. Di luar hal itu, kita berfokus kepada seorang putri biru yang baru saja memutuskan untuk meninggalkan kekasihnya. Mungkin hal ini didasari atas rasa cinta seorang putri biru yang mulai tumbuh kepada seorang Marco. Sayangnya di momen itulah putri biru kehilangan ajudan yang paling setia setelah terjadi kesalahpahaman antara mereka dengan penjaga istana. Balik lagi ke kancah peperangan, di sini Marco melaporkan hasil pengamatannya kepada sang kaisar terkait pertahanan yang dimiliki kota Xiangyang. Pada pertemuan itu sempat terjadi perbedaan pendapat antara Jing Him dan Marco, dikala Marco menyarankan untuk segera menyerang berbeda dengan Jing Him. Marco berani mengatakan hal ini berdasarkan pengamatan yang dilakukannya di kota benteng yang dinilai memiliki kelemahan. Namun atas rasa percayanya, alih-alih mendengarkan sang anak, Kaisar lebih mempertimbangkan usulan Marco dan di situ pun ia memerintahkan kepada Yusuf untuk melakukan perundingan bersama Jidao. Di mana sang kaisar sangat yakin kalau sebentar lagi dirinya mampu menaklukkan Cina. Kemudian Yusuf mewakili sang kaisar datang ke tempat kanselir dan disambut dengan sedikit sinis. Masih dengan gaya polontongnya, Jidao rada jual mahal namun pada akhirnya ia mengiyakan usulan Yusuf. Singkat cerita, Jidao tiba di perkemahan sang kaisar, lalu kedua musuh bebuyutan ini ngobrol panjang lebar soal peperangan yang telah menanti di depan mata. Kublai Han yang merasa percaya diri hanya memberikan dua pilihan, yaitu menyerah di saat itu juga dan berlutut di bawah kekaisaran Mongol. Tentu saja Jidao semudah itu untuk tunduk, apalagi masih bisa memilih jalan perang. Karena tak ditemukannya jalan tengah, Jidao dipersilahkan untuk pergi. Tapi sebelum minggat dari sana, Kublai Han menunjukkan keberadaan istrinya, Ratu Chabi, seolah menunjukkan bahwa Jidao telah dibohongi. Tak sampai di situ, pada malam harinya, para tawanan perang hasil dari kemenangan mereka melawan Wuchang dibantai tanpa belas kasih. Marco yang melihat hal ini merasa prihatin, namun di sini ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Marco berbicara dengan Biamba terkait kecurigaan Pangeran Jing Him yang mencurigai Marco sebagai mata-mata dinasti Song. Atas dasar itulah, Biamba menyarankan kepada Marco untuk kabur dari tempat ini selagi masih memiliki kesempatan. Di titik ini, Marco sudah tak memiliki alasan lagi untuk tetap bertahan dan terus menjadi kepercayaan sang kaisar. Marco mulai bergegas mengemasi barang-barangnya dan tak lama kemudian ia dihampiri oleh Putri Biru. Sama-sama berada dalam fase titik rendah, Marco kemudian luluh dan memilih bertahan agar selalu bisa bersama Putri Biru. Tak lupa malam itu pun mereka tutup dengan bercocok tanam. I will protect that name. Kita masuk kepada hari esoknya ketika sang kaisar telah berada tepat di depan berdirinya benteng kokoh kota Xiangyang. Penyerangan tersebut akan dinahkodai oleh prajurit-prajurit terbaik, diantaranya yaitu Jing Him, Biamba, 100 mata yang kini telah berdiri di garda barisan paling depan. Fokus serangan mereka hanya tertuju kepada satu titik, tepatnya bisa kalian lihat sendiri, ini dia gambarnya, yang sebelumnya telah dideskripsikan oleh Marco Polo.
Pada awalnya serangan berjalan mulus, pasukan Mongol mampu mengatasi setiap pasukan musuh yang berusaha menghalangi mereka. Kemudian mereka sampai ke tembok dan mampu mendorong titik lemahnya. Akhirnya dinding itu berhasil ditembus, tapi perlahan-lahan mereka terjepit ke jalan buntu. Kematian pelan-pelan menghujani mereka. Satu persatu prajurit gugur yang menandakan kekalahan Mongol. Pada akhirnya semua itu tertuju kepada satu kesimpulan bahwa Marco Polo telah mengarahkan mereka menuju jebakan musuh. Dalam kata lain, Marco telah mengkhianati mereka. It was bait, Sire. Seakan tak percaya dengan apa yang menimpanya, sang kaisar kecewa sekaligus marah mendengar pernyataan Marco yang mengatakan bahwa semua ini hanyalah umpan. Marco mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas hal itu. Jing Him yang juga merasa dikhianati seketika mengeluarkan pedangnya untuk memenggal kepala Marco di saat itu juga. Namun Biamba tak membiarkan hal itu. Latin. Retreat. Di sana, sang kaisar kembali ke istana dalam posisi kepala menunduk setelah kekalahannya di daratan Cina. Berita kegagalan mereka disusul oleh banyaknya korban meninggal yang saat ini telah siap untuk dimakamkan. Terkait hal itu, sampai saat ini sang kaisar sendiri masih belum menentukan bagaimana harus menyikapi seorang Marco. Atas saran dari sang penasehat Yusuf, kemudian diadakanlah sebuah persidangan untuk memutuskan nasib seorang Marco. Dalam persidangan itu, Marco mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima oleh Kekaisaran Mongol. Namun ia mengelak dituduh sebagai pengkhianat karena bagaimanapun kekeliruan yang ia buat murni disebabkan oleh kesalahan. Akan tetapi tetap saja beberapa petinggi istana seperti Jing Him dan Ahmad memiliki pandangan lain terhadap seorang Marco. Di mana mereka tetap meyakini kalau Marco telah bersengkongkol dengan Kanselir Jidao. To our pending attack, you conspired. Atas hal itu, berbagai alasan kuat yang diungkapkan oleh Marco tak cukup untuk membuat sang kaisar mengerti. Sehingga Marco diputuskan bersalah dan tinggal menunggu waktu sampai dihukum mati. Have you nothing more to say to champion? Di sisi yang berlainan saat ini, Kanselir Jidao berada di atas angin atas keberhasilannya memukul mundur pasukan Mongol. Oleh sebab itu, sosok Jidao seketika mencuat di kalangan masyarakat Cina. Dalam hal ini, ia mencoba memanfaatkan hal tersebut untuk mengangkat dirinya sebagai kaisar baru. Tapi hal ini jelas tak mudah karena bagaimanapun Jidao tak memiliki garis keturunan seorang kaisar. Untuk itu, ia memilih bersabar dengan menjadikan Kaisar Jiaoxian sebagai boneka. You must heed my words, my emperor. Tak hanya berambisi merebut tahta sebagai kaisar, rupanya Jidao diam-diam berkeinginan untuk menyatukan seluruh wilayah Cina Selatan dalam satu kepemimpinan. Ratu Fang Zheng jelas menilai ambisi Jidao terlalu di luar batas sehingga ia memperingatkan kepada Jidao untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sadar bahwa keberadaan Fang Zheng hanya akan menghalanginya saja, seketika Jidao menembaknya menggunakan sebuah bom asap. Kita kembali ke istana Mongol, berfokus kepada seorang Ling Ling yang kini telah nyaman dalam asuhan Ratu Chabi. Kendati demikian, seumur hidupnya Ling Ling tidak akan bisa lagi bertemu dengan ibu kandungnya. Sebab Ratu Chabi sendirilah yang mengatakan hal itu langsung kepada Mei Lin. Dengan rasa sedihnya, Mei Lin hanya bisa pasrah dan memanfaatkan momen-momen terakhirnya bisa menatap sang putri dari kejauhan. Come now. Tak hanya seorang Mei Lin yang kehidupannya terkekang, Putri Biru mengalami nasib yang serupa setelah Ratu Chabi berencana akan menikahkannya dengan Pangeran Jing Him. Meskipun dalam hal ini sang putri dibuat nyaman dengan segala fasilitas istana, tetap saja hal itu tak membuatnya merasa puas diri karena bagaimanapun perjodohan ini bertolak belakang dengan keinginannya. Bahkan pada suatu ketika sang putri berniat bunuh diri, namun tak mengapa ia mengurungkan niatnya tersebut. Di luar pembahasan soal Putri Biru, kita berfokus kepada seorang Marco Polo yang tinggal menunggu waktu saja sampai dirinya mendapatkan hukuman mati.
Kendati demikian, Marco masih memiliki harapan dan bahkan kali ini ia memiliki ambisi untuk menebus kesalahannya. Saat itu, Marco memanggil Yusuf ke hadapannya untuk menjelaskan soal bagaimana dirinya bisa merubah masa depan kekaisaran, khususnya di bidang kemiliteran. Yaitu dengan menunjukkan sebuah rancangan senjata mesin perang berupa katapel besar yang biasa digunakan oleh kerajaan Eropa pada saat peperangan. Rupanya hal itu cukup membuat Yusuf sedikit tertarik, mengingat teknologi atau senjata semacam itu masih awam di kawasan Asia. Lantas Yusuf kemudian membawa Marco ke hadapan sang kaisar untuk menjelaskan mengenai hal itu. Tetap saja Kublai Khan tak bergeming dan tak melihat hal ini sebagai solusi. Mungkin dikarenakan saat itu sang kaisar masih menaruh dendam kepada Marco atas kegagalannya menaklukkan Cina. Berbeda dengan kaisar yang tetap menutup mata, di sisi lain Yusuf masih berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwa rancangan Marco dapat mengubah masa depan Mongol. Karena ia seorang muslim, malam itu Yusuf terlihat sholat tahajud untuk sekedar mencari petunjuk. Setelah mendapatkan jawaban, Yusuf membulatkan pilihannya. Ia rela mengorbankan diri untuk dihukum mati agar Marco bisa selamat dan merancang senjata mesin demi masa depan Mongol. Meski sang kaisar berat menerima hal ini, atas dasar hukum, akhirnya Yusuf menjalani hukuman mati. You have no choice, Kublai. Sementara di sisi lain, Marco dibantu oleh insinyur-insinyur terbaik, terlihat tengah memulai proyek barunya untuk membangun rancangan senjata mesin berupa katapel besar. We need a longer arm. We're the finest. Kendati demikian, hubungan antara Marco dan sang kaisar tidak seharmonis seperti sebelumnya. Namun yang lebih penting adalah saat ini istana baru saja mendapat sebuah kabar terkait pergerakan pasukan Cina yang sedang menuju ke arah mereka. Yang artinya peperangan telah menanti di depan mata. Menyikapi hal ini, sang kaisar akhirnya membuat keputusan dengan mengatakan, sudah tidak perlu banyak mikir lagi, mending kita maju sebelum mereka. Kemudian Kaidu, sepupu dari Kublai Khan, mengusulkan dirinya untuk menjadi nahkoda atau panglima pasukan Mongol. Namun di sini sang kaisar menolak, sehingga hal itulah yang memicu perdebatan antara mereka. Home to be king of his nomads. Pada akhirnya, Kaidu menolak untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Leave here. Di sisi lain, perpecahan ini seakan menjadi kebimbangan tersendiri bagi seorang Biamba. Karena ternyata belakangan ini Biamba dan anak dari Kaidu, Putri Kutulun, tengah menjalin hubungan asmara. Berkat itu, Biamba harus memilih satu pilihan antara melaksanakan baktinya kepada sang ayah atau memilih tetap bersama Kutulun. Kemudian ia pun memilih opsi pertama, sembari berjanji kepada sang kekasih bahwa setelah perang usai, ia akan kembali. Masih berhubungan dengan asmara, kali ini giliran seorang putri biru yang secara diam-diam memohon kepada Marco Polo untuk membawa dirinya pergi. Mengingat sebentar lagi dirinya akan dinikahkan dengan Pangeran Jinghim. Meskipun ingin, Marco sendiri tak bisa begitu saja nyelonong pergi karena di sini ia masih memiliki tanggung jawab kepada sang kaisar yang belum terselesaikan. Rupanya apa yang disampaikan oleh Marco bukan hanya bualan semata. Saat ini ia semakin fokus untuk mengasah kemampuannya dengan lebih sering menjalani latihan bersama 100 semata. Yang menjadi hal ini semakin menarik adalah ketika Jinghim memberikan tantangan untuk duel 1 lawan 1 melawan Marco. Di mana pertandingan ini berjalan seimbang tanpa menampilkan seorang pemenang. Kita masuk ke kancah peperangan ketika pasukan Mongol tengah dalam perjalanan menuju medan perang. Terlihat rancangan katapel besar yang dibangun oleh Marco turut dibawa oleh mereka, yang artinya tinggal kita menunggu bagaimana hasilnya. Singkat cerita, mereka telah sampai tepat di depan berdirinya benteng kokoh yang melindungi kota Xiangyang.
Tak menunggu waktu lama, sang kaisar terjun langsung ke lapangan dan ingin membuktikan seberapa efisien mesin perang yang telah dibangun oleh Marco dan insinyur-insinyurnya. Kita pindah sejenak ke Istana Song, di mana Kanselir Jidao telah mendengar tentang senjata baru yang dimiliki oleh Mongolia. Meski merasa percaya diri bahwa dirinya dapat menangani hal itu, Kanselir Jidao tak ingin mengambil resiko dengan mengamankan Kaisar Zhao-Xian ke tempat yang lebih aman. Di saat yang bersamaan, Marco dan beberapa teman insinyurnya terlihat tengah menguji jangkauan tembak dari senjata katapel tersebut. Pada percobaan pertama, hasilnya kurang maksimal, namun setelah Marco meminta untuk menambahkan beban, kita lihat bersama-sama. Any more weight? The actual counterweight. Batu yang dilontarkan oleh katapel-katapel tersebut berhasil menyentuh benteng pertahanan musuh hingga membuat Kublai Han seketika menjadi bersemangat. Setelah itu, tembakan-tembakan lainnya menyusul seiring dengan keoptimalan senjata katapel tersebut. Kita masuk ke esok harinya, pada saat benteng kokoh itu seketika ambruk setelah dihujani oleh senjata katapel dalam waktu yang bersamaan. Seiring dengan jatuhnya benteng, pasukan Mongol langsung menyerbu di mana Jinghim dan Biamba berdiri di barisan paling depan. Peperangan berjalan semakin seru ketika pasukan China mulai memberikan perlawanan dan saling membalas serangan. Tapi tunggu dulu, di satu sisi China masih memiliki senjata pamungkas yang dapat membalikkan keadaan. Sesuai dengan arahan Jidao, senjata tersebut akhirnya dikerahkan di mana tembakan bubuk mesiu tersebut mampu menumbangkan garda terdepan pasukan Mongol. Bahkan Pangeran Jinghim turut menjadi korban dari keganasan senjata yang dimiliki oleh Cina tersebut. Apa yang menimpa kepada seorang Jinghim langsung sampai ke telinga sang kaisar. Mendengar hal itu, Marco Polo langsung tergerak untuk ikut serta mengamankan kondisi Jinghim. Beruntung saat itu Biamba tepat waktu untuk menyelamatkan Pangeran Jinghim yang ternyata masih selamat. Pada saat yang bersamaan, pasukan pertahanan Cina mulai kocar-kacir sampai membuat pasukan Mongol berhasil merangsak ke dalam kota. Tak seperti prajurit lain yang berjibaku melawan pasukan musuh, Marco Polo justru tengah berada di Istana Song berharap menemukan keberadaan Kanselir Jidao. Benar saja, orang yang ia cari tengah duduk manis di dalam singgasana dan menunggu seseorang yang tepat untuk melawan dirinya. Bila melihat kemampuan yang dimiliki oleh Marco, jelas tak sebanding apabila dibandingkan dengan kehebatan seorang Jidao. Tak membutuhkan waktu lama, hanya dengan beberapa pukulan saja, Jidao mampu membuat seorang Marco tersungkur. Nah menariknya, selang beberapa saat setelah Marco terjatuh, akhirnya Jidao mendapatkan lawan yang sepadan, seketika 100 mata muncul. Dengan ini terjadilah pertarungan hebat antara kesatria terbaik yang dimiliki oleh Cina melawan kesatria terhebat yang dimiliki oleh Mongol. Tentu pertandingan berjalan seimbang dikala keduanya mampu saling bertukar serangan. Namun dengan susah payah, akhirnya 100 mata turun sebagai pemenang, di mana 100 mata menutup pertarungan dengan membeset kepala Jidao. Dengan ini, Kublai Han secara resmi berhasil menduduki singgasana yang sebelumnya dikuasai oleh Kaisar Dinasti Song.
Di sisi lain, hubungan Marco dan Jing Him mulai membaik saat kedua orang ini berjabat tangan menandai akhir dari permusuhan di antara mereka. Sementara itu, Byamba telah kembali menyusul sang kekasih Cthulhu yang saat ini bermukim bersama ayahnya. Setelah berhasil menaklukkan Xiangyang, kini Kaisar Mongol Kublai Han secara meyakinkan telah memegang kursi pemerintahan di Kekaisaran Cina. Otomatis sosok Kublai Han sendiri semakin diakui dan menariknya ia mengangkat Master Ahmad menjadi wakil kaisar. In the West to expand its territories. Berhubung dengan hal itu, tak sedikit pula sisa-sisa rezim dinasti Song yang masih mempertahankan prinsip mereka dan memberontak kepada pemerintahan baru. Mulai dari rakyat kecil hingga kepala-kepala daerah, masih banyak di antara mereka yang kini bersembunyi dan mengatur pemberontakan kepada pemerintahan saat ini. Nah, yang menjadi masalah hingga kini keberadaan sang kaisar muda Cina, Zhou Xian, masih belum diketahui. Sehingga Marco dan Mei Lin diterjunkan ke desa pedalaman di wilayah Cina untuk menyamar dan mencari informasi terkait keberadaan bocah kecil. Terlepas dari itu, berita soal kemenangan Kublai Han telah menyebar seantero daratan Mongol dan sampai ke telinga para kepala suku. Masalahnya, 1/4 dari kepala suku bangsa Mongol menentang keputusan sang kaisar yang saat ini memegang kuasa di 2 negara sekaligus. Tapi walaupun begitu, tokoh-tokoh besar masih memilih tunduk dan patuh. Contohnya seperti Pangeran Nayan yang kala itu terlihat sedang memberikan upeti kepada Kublai Han. Oh, my God. Only when the non-Christian threat is kowtowing at the foot of your pole. Sementara di Kembulak, ibu kota Kekaisaran Mongol, tengah sibuk menyambut pesta pernikahan antara Pangeran Jing Him dengan calon istri keempatnya, yakni Putri Biru. Di sisi lain, Byamba yang kini telah menetap di Karakorum bersama sang kekasih Cthulhu terlihat baru saja mendarat di ibu kota dengan membawa sebuah berita penting. Yaitu tantangan dari seorang Pangeran Kaidu kepada Kaisar Kublai Han untuk menuju Kurultai. Kurultai sendiri memiliki arti sebagai pertemuan antara dewan politik para kepala suku untuk menentukan kedudukan kaisar. Intinya di sini Kaidu berambisi merebut jabatan Kublai Han dengan menentang kedudukan Kublai Han sebagai seorang kaisar. Sontak saja hal itu memicu amarah seorang Kublai Han, apalagi tantangan yang cukup menghina ini disampaikan langsung oleh Byamba, anak sang kaisar sendiri. Get out. Pembicaraan ini pun berlanjut di rapat para dewan di mana Jing Him dan Master Ahmad merasa percaya diri sang kaisar dapat mengungguli Kaidu dalam pemungutan suara. Pun demikian dengan sang kaisar sendiri, meski merasa dikhianati, Kublai Han tak akan sungkan dan banyak kompromi terhadap Kaidu ketika Kurultai berlangsung. Empire larger than even Genghis dreamed. Only one. Di sisi lain, Ratu Chabi mencoba mengalihkan perhatian sang kaisar karena bagaimanapun di sini mereka tengah menanti momen bahagia pernikahan Jing Him. Malam itu, Kublai Han memimpin langsung jalannya prosesi pernikahan sekaligus meresmikan Putri Biru sebagai bagian dari keluarga kekaisaran. Upacara berjalan sangat hikmat di mana Jing Him terlihat sangat gembira menyambut Putri Biru sebagai istri keempatnya. Kemudian kita berfokus kepada Marco dan Mei Lin yang masih dalam misi pencarian untuk menemukan keberadaan Kaisar Zhao Xian. Tak lama mereka sampai di sebuah desa pedalaman dan kemudian ditahan oleh sekelompok orang yang diketahui sebagai pemberontak. Beruntung di sini Mei Lin berhasil memerankan perannya dengan Chi Amik sehingga mereka diperbolehkan untuk melewati sungai tersebut. And more arms. The Mongols guard the river. Let them pass.
Berselang beberapa waktu dari sana, tibalah mereka di sebuah rumah terpencil yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Zhao Xian. Kecurigaan mereka nampaknya benar karena di sana mereka menemukan seorang wanita pendekar dan tiba-tiba bila melihat kemampuan bertarung wanita ini, jelas tak bisa diremehkan begitu saja. Terbukti dikala dirinya mampu menangkis serangan Mei Lin beserta beberapa anak buahnya. Di mana kita tahu kalau Mei Lin sendiri memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata, tak jauh berbeda seperti kakaknya almarhum Jidao. Namun entah mengapa ketika wanita asing bernama Lotus ini melihat cara bertarung seorang Marco, seketika dirinya tertegun seolah mengenal betul gaya khas yang ditampilkan oleh Marco. Nah, karena sedikit kelengahan, akhirnya Lotus berhasil dijatuhkan dan kemudian mereka menemukan Zhao Xian yang saat itu bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara itu, Byamba pulang ke Karakorum dengan membawa kabar bahwasannya Kublai Han menerima tantangan Kaido untuk menuju Kurultai. My father accepts. Dengan begitu, Kaido mulai mencari dukungan sekaligus membangun relasi dengan beberapa kepala suku lain, contohnya seperti Pangeran Arban. For generations. Tak sampai di situ, Kaido juga memulai obrolan kepada Pangeran Nayan yang mayoritas pengikutnya sebagai penganut agama Kristen. Brother Kaido, please. Namun untuk yang satu ini, nampaknya kata sepakat tak ditemukan, sehingga Kaido sendiri yang menutup pembicaraan dengan menumpahkan bir pemberian Nayan. Only with what's... Don't drink. I need to know what you're... I apologize for wasting your time. Kita kembali berfokus kepada Marco dan Mei Lin yang saat ini baru saja sampai di ibu kota Kembulak setelah berhasil melaksanakan misinya. Jelas kedatangan Marco disambut dengan baik oleh sang kaisar, berbeda dengan Mei Lin yang diperlakukan buruk di hadapan para hadirin. Namun di sana terjadi sedikit momen membingungkan sekaligus lucu ketika Zhao Xian dengan polosnya duduk di singgasana sang kaisar. Sontak semua orang tertegun dan kemudian gelak tawa pun pecah setelah sang kaisar mengetahui hal tersebut. Sehubungan dengan keberadaan Zhao Xian, kaisar memanggil Jing Him, Ahmad, dan Marco untuk membicarakan bagaimana nasib bocah tersebut. Di sini terjadi perbedaan pendapat di mana Marco dan Jing Him sama-sama melihat bahwa anak ini kedepannya bisa dijadikan sebagai aset. Apalagi dengan ditiadakannya Zhao Xian dapat memicu rakyat Cina dan bukan tidak mungkin hal itu dapat menimbulkan pemberontakan serta menyurutnya kepercayaan mereka. Sementara Ahmad berpendapat sebaliknya, ia menyarankan agar sang kaisar melenyapkan keberadaan Zhao Xian. Dengan alasan bahwa Zhao Xian adalah satu-satunya simbol harapan bagi sisa rejim dinasti Song yang masih mengharapkan kemerdekaan. Karena ini, sang kaisar pun berpikir keras apa yang harus ia lakukan terhadap Zhao Xian. Setelah dipikir-pikir dan mencari solusi, akhirnya sang kaisar menentukan pilihannya untuk membunuh bocah tersebut. Zhao Xian seorang diri dibawa ke hadapan sang kaisar tanpa menyisakan satu orang di sana. Momen ini menjadi momen bersejarah sekaligus emosional ketika dipersatukannya dua penguasa dari dua negara musuh buyutan yang terpaut umur sangat jauh. Meski sudah menjatuhkan pilihan, nampaknya hal ini tak mudah karena di sini Kublai Han hanya berhadapan dengan seorang bocah kecil. Ketika mengetahui kalau dirinya akan dibunuh, Zhao Xian menangis terseduh-seduh di hadapan orang yang akan membunuhnya. Lantas Kublai Han memasukkan kembali pisau belatinya dan bercerita soal masa kecilnya. Sembari menunjukkan rasa ketakutannya, Zhao Xian kembali menangis dan tiba-tiba berlari memeluk sang kaisar. Dan disinilah Kublai Han dengan berat hati mendekap bocah tersebut sampai tak bernyawa.
Setelah sebelumnya Kaisar Cina, Zhou mati di tangan Kublai Han, jasa bocah tersebut dipamerkan di luar gerbang istana untuk dijadikan tontonan bagi penduduk Kembulak. Tapi dibalik itu rupanya istri dari sang kaisar, Ratu Chabi, merasa kaduhung atau menyesalkan keputusan suaminya itu karena apa? Karena hal ini telah menimbulkan kerusuhan di kalangan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad menari di atas penderitaan sang kaisar. Karena memang dari awal tujuannya adalah untuk pelan-pelan menjatuhkan kredibilitas sang kaisar di mata rakyatnya, khususnya masyarakat Cina. Tak hanya diliputi oleh satu masalah saja, Kublai Han masih dipusingkan oleh masalah lain, tepatnya tantangan dari seorang Kaidu. Maka untuk sekedar memulihkan pikiran dan mencari jawaban atas masalah yang menimpanya, Kublai Han mengajak Marco Polo mendaki ke atas gunung. Sama halnya dengan Kublai Han, di sisi yang berseberangan, Kaidu berkonsultasi dengan ibunya, Sanaka, yang juga berprofesi sebagai dukun, untuk menanyakan apakah dirinya akan maju sebagai pemenang. Sanaka menjawabnya hanya simpel dengan menyuruh Kaidu mencari dukungan sebanyak-banyaknya. At least, setidaknya ia mengetahui kalau Kublai Han serius dalam menanggapi tantangannya. Kemudian Kaidu memerintahkan Kutulun dan putra laki-lakinya yang bernama Orus untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Kublai Han. Tak begitu jelas isi pesannya apa, yang pasti setelah memerintahkan kedua anaknya itu, Kaidu berbicara dengan Biamba bahwa ia akan menjadikan Kutulun sebagai ahli waris apabila dirinya berhasil maju sebagai Han. Di sisi lain, Jing Him dan Ahmad mulai bergerak mencari dukungan kepada kelompok-kelompok lain sebagai perwakilan dari sang kaisar. Mereka tiba di perkemahannya kelompok Arban dan lumayan disambut dengan baik. Bila diingat-ingat, Arban ini adalah sosok yang sama yang beberapa waktu kebelakang pernah berburu bareng dengan Kaidu. Nah, di malam harinya, Jing Him diperkenankan untuk terlibat ke dalam pentas gulat yang biasa dilakukan sebagai rutinitas mereka. Merasa tertantang, Jing Him akhirnya bersedia, namun ia belum tahu kalau lawan yang akan ia hadapi memiliki postur lebih edan dari dirinya. Meski jelas terlihat sangat kewalahan, akhirnya Jing Him keluar sebagai pemenang setelah menggunakan jurus pamungkasnya. Kembali berfokus kepada Marco dan Kublai Han. Di sana sang kaisar tengah mencari keberadaan serigala yang dianggap oleh bangsa Mongol sebagai leluhur mereka. Apabila mereka berpas-pasan dengan serigala dan tak diserang, maka hal ini mengartikan bahwa kemenangan atas Kaidu berada di sang kaisar. Tapi bila sebaliknya, kaisar mempercayai kalau Kaidu akan berhasil merebut semua kekuasaannya. Nah, benar saja, pas waktu memasuki sore hari, mereka berpas-pasan dengan seekor serigala. Lalu apa yang terjadi? Serigala itu yang awalnya terlihat akan menyerang, tiba-tiba mengurungkan niatnya dan pergi begitu saja. Di malam harinya, pada saat dalam perjalanan pulang, mereka kembali berpas-pasan dengan seekor serigala lainnya. Berbeda dengan sebelumnya, serigala ini hanya menatap sebentar, lalu berbalik begitu saja, dan kemudian tiba-tiba sepulangnya dari sana, Kublai Han kena marah dari sang istri dikarenakan tak berterus terang soal hasil dari perjalanannya. Merasa kesal karena belakangan ini mereka sering bertengkar, akhirnya kaisar pergi menemui Mei Lin dan meminta servis kepadanya. Berbeda dengan sang suami yang terlihat sibuk dengan urusan birahinya, saat ini Ratu Chabi hanya memusatkan perhatiannya untuk memantau kondisi Putri Biru. Di mana Ratu Chabi sangat berharap agar sang putri segera mengandung anak hasil dari hubungannya dengan Jing Him. Tapi kenyataannya tak seperti itu. Hingga saat ini Putri Biru belum merasakan kehamilannya dan malah menghabiskan waktu untuk berkuda. Hal itu jelas membuat Ratu Chabi menjadi khawatir karena bila tetap seperti ini ia tak akan memiliki seorang keturunan atau cucu yang akan menjadi ahli waris setelah Jing Him. Wajar saja, Jing Him telah diponis mandul sehingga membuatnya kesulitan untuk memiliki seorang anak. Ratu Chabi yang begitu kepengen mempunyai cucu, kemudian berpikir dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya tersebut. Tak hanya memberikan ramuan pemanjur, Ratu Chabi bahkan berani melakukan hal yang bisa dibilang kurang etis ketika memaksa seorang putri biru untuk digenjrats oleh seorang pria yang berprofesi sebagai pengurus kuda.
Jelas Putri Biru tak memiliki kapasitas untuk menolak paksaan Ratu Cabi dan ia hanya bisa pasrah menerima hal tersebut. Sementara itu, sang suami Jing Him masih sibuk dengan urusannya bersama para kolega. Sambil pamit pulang, Jing Him meminta agar Arban bersedia untuk menemui sang kaisar. Namun rupanya Arban tak bersedia, kecuali sang kaisar sendiri yang bersedia untuk mampir ke perkemahan mereka yang terletak di wilayah bernama Sanadu. Di perjalanan pulang ketika mereka sedang melintasi padang pasir, tiba-tiba Jing Him dan rombongan diserang oleh sekelompok tak dikenal. Ternyata yang menyerang mereka itu tak lain adalah Orus dan Kutulun. Karena ketidaksiapannya inilah, di situ Jing Him mampu dikalahkan dan yang sangat disayangkan, Ahmad mendapatkan luka yang cukup parah di bagian kakinya. Sehingga membuat mereka terjebak di tengah-tengah gurun pasir dan berharap bala bantuan datang menghampiri mereka. Beberapa waktu dari sana, berita kehilangan Jing Him disadari oleh sang kaisar setelah mereka mendapati mayat kuda-kuda yang membawa rombongan Jing Him. Tak berpikir panjang, mereka berspekulasi bahwa dalang dibalik hilangnya Jing Him siapa lagi kalau bukan Kaidu. Sementara itu, Kaidu sendiri telah mendengar bahwa sang kaisar sedang dalam perjalanan menuju ke Karakorum setelah kehilangan Jing Him. Sontak di sini pun Kaido tak mengetahui apa-apa karena sebenarnya penyerangan terhadap Jing Him didasari oleh inisiatif seorang Orus. Karena itulah Orus kena marah ayahnya, sementara Biamba menaruh kecewa kepada Kutulun karena tanpa sepengetahuannya Kutulun berani menyerang Jing Him. Pada keesokan harinya, Kublai Han bersama dengan pasukan terlihat sudah berada di gerbang Karakorum untuk meminta pertanggungjawaban dari Kaido. Di sini Kaido hanya bisa berterus terang dan beritahu bahwa saat ini Jing Him sedang terjebak di tengah gurun pasir. Agar lebih memastikan, Kaido mempersilahkan kepada sang kaisar untuk mencari keberadaan Jing Him di seisi Karakorum. Sementara Marco berjalan bersama Biamba dan berdiskusi, Kublai Han disambut dengan baik di dalam kemahnya Kaido. Adapun itu, meskipun kedua orang ini tengah berada dalam situasi memanas, di sini mereka lebih memilih untuk sejenak melupakan pertikaian mereka demi keselamatan Jing Him. Setelah mendapatkan kepastian, akhirnya kedua pihak ini bersepakat dan langsung terjun ke lapangan untuk mencari keberadaan Jing Him bersama-sama. Ngomong-ngomong soal Jing Him, saat ini dirinya terlihat dalam kondisi baik-baik saja, berbeda dengan Ahmad yang terbaring akibat luka parah di bagian kakinya. Meskipun begitu, Jing Him tetap setia menemani Ahmad dan bahkan dirinya rela mencari hewan buruan untuk bisa disantap bersama-sama. Lain dari hal ini, bahasan kita pindah jauh ke negara Israel ketika Pangeran Nayan tengah mengunjungi sebuah gereja. Perlu diketahui bahwa jauh sebelum ini, Pangeran Nayan sudah menjadi bawahan dari pemuka agama Kristen saat itu, yakni Paus Gregorius V. Dan bukan hanya itu saja, di sini pula kita melihat keberadaan ayah Marco Polo, yaitu Niccolo Polo, yang juga diketahui sebagai kepercayaan Paus Gregorius. Nah, kebetulan pada masa itu perang salib sedang berkecamuk. Pangeran Nayan datang ke sini dengan menawarkan bantuan, yakni kekuatan militer yang dimiliki oleh Kublai Han. Akan tetapi, Paus tak mengindahkan hal itu karena ia sendiri melihat kekaisaran Mongol sebagai bangsa yang harus ditaklukkan. Karena bukan tidak mungkin Kublai Han akan memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah barat atau Eropa. Di sisi lain, Niccolo pun mengiyakan asumsi tersebut dan karena inilah Nayan dibaptis sembari berjanji akan memenuhi perintah Tuhan. Kita kembali berfokus kepada Kublai Han dan Kaido yang saat itu sedang melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan keberadaan Jing Him. Hampir semua jalur yang memungkinkan telah diperiksa, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Setelah melakukan pencarian di mana-mana, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat perlindungan Jing Him. Biamba dan Kutulun masuk untuk memeriksa, sementara Kaido dan Kublai Han menunggu sambil berbincang-bincang. Nah, di tengah-tengah perbincangan sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Tak main-main, bahkan anak buah dari kedua kubu sudah siap dengan senjata masing-masing apabila salah satu dari pemimpin mereka mati. Untung saja sebelum ketegangan ini berlanjut hingga saling bunuh, sosok yang sedang mereka cari-cari akhirnya muncul dan otomatis mereda ketegangan. Setelah semua ini berakhir, kedua kubu berpisah dengan sebuah kesimpulan bahwa peperangan di antara mereka masih berlanjut.
Menariknya, Biamba menarik diri dari pasukan Kaido dan kembali bersama pasukan Sang Kaisar atas rasa kekecewaannya terhadap Cthulhu. Kita berfokus kepada Lotus bersama kelompok pemberontak yang terlihat sedang menyiapkan sesuatu. Sambil membawa semacam peledak yang disembunyikan di dalam kain, satu persatu dari mereka masuk ke dalam pasar tanpa menimbulkan kecurigaan dari tentara Mongol yang sedang berjaga. Dan benar saja, seketika ledakan pun menggoncang seisi kota yang terjadi di beberapa titik sekaligus. Menanggapi kejadian tersebut, petinggi istana berkumpul untuk membahas bagaimana sikap mereka terkait hal ini. Ahmad menyarankan kepada Sang Kaisar untuk tak segan-segan membabat habis para pemberontak di wilayah selatan dengan menerjunkan sebagian besar tentara Mongol. Di sisi lain, Jinghim dan Marco berpendapat sebaliknya, karena sebentar lagi Sang Kaisar membutuhkan pengawalan dari tentaranya sehubungan dengan rencana Sang Kaisar untuk pergi menuju wilayah Sanadu. Akan tetapi Sang Kaisar sendiri yang mempertegas bahwa kejadian ini tak bisa dibiarkan begitu saja dan harus mendapatkan ganjaran apabila mereka berani menentang seorang kaisar. Hal inilah yang memang sedari awal sudah direncanakan dengan sangat baik oleh seorang Ahmad. Keberangkatan Sang Kaisar menuju Sanadu otomatis akan meninggalkan kekosongan di dalam istana yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengatur pemberontakan. Hal itu terungkap dikala Ahmad sendiri yang memberitahukan hal tersebut kepada seorang Meilin. Akan tetapi di balik itu Marco Polo sedikitnya telah mencium kebusukan seorang Ahmad di saat ia mempertanyakan keputusan Ahmad yang telah menaruh Biamba menjadi prajurit rendahan. Di luar ini juga rupanya Ahmad telah mengetahui soal Putri Biru yang dihamili oleh seorang pengurus kuda. Oleh karenanya Ratu Chabi memohon agar Ahmad tidak menyebarkan berita ini kepada siapapun. Nah, ngomong-ngomong soal Putri Biru, tentu kita tahu saat ini dirinya tengah mengandung seorang anak. Tapi bukan itu yang menjadi poin pentingnya, karena tiba-tiba Putri Biru dihampiri oleh seorang wanita yang latar belakangnya cukup misterius. Lantas siapakah sebenarnya wanita ini? Agar lebih mengerti, biar saya jelaskan dulu dari awal. Nah, jadi sebenarnya Putri Biru yang selama ini kita kenal bukanlah Putri Biru yang asli, melainkan seorang pelayan bernama Nergui. Wanita bernama Kokachin yang tiba-tiba datang inilah yang ternyata sebagai Putri Biru asli. Lantas kenapa kok bisa Nergui mengklaim bahwa dirinya adalah Putri Biru? Kejadiannya terjadi beberapa waktu silam pada saat pemukiman Putri Biru ditaklukkan oleh tentara Kublai Khan. Di saat kejadian, Kokachin, Putri Biru yang asli, memilih untuk bunuh diri daripada harus menjadi tawanan. Nergui yang melihat itu seketika memakai pakaiannya Kokachin untuk memperlihatkan bahwa dirinya adalah Putri Biru. Berkat itu hingga saat ini status Putri Biru melekat dalam diri seorang Nergui. Sementara tanpa sepengetahuannya, Kokachin masih selamat dan kini datang menghampiri Nergui untuk meminta statusnya dikembalikan. Di sisi lain, Marco yang masih penasaran terkait kecurigaannya terhadap Ahmad mencoba berbicara dengan Meilin untuk menguak informasi lebih jauh. Meilin yang merasa memiliki hutang budi membawa Marco ke dalam ruangan pribadinya Ahmad dan menunjukkan sebuah dinding yang bergambarkan tentang pengkhianatan Ahmad terhadap Sang Kaisar. Namun entah mengapa gambar yang tertera di dinding tersebut kini terlihat kosong dan Meilin tak bisa memberitahu informasi lebih kepada Marco. Masih dengan seorang Meilin, kali ini dirinya dihampiri oleh seorang Lotus yang diketahui sedang bekerja sama dengan Meilin. Kejadian di awal episode tadi merupakan bentuk dari kerjasama mereka dan kemudian Lotus menagih janji agar dipertemukan dengan 100 mata. Entah korelasinya apa, yang pasti Lotus sepertinya mengenal lebih jauh kepada sosok 100 mata. Namun ia memilih untuk diam dan hanya terpaku melihat aksi 100 mata. Lain dari pembahasan itu, kita berfokus kepada seorang Kublai Khan yang sedang dalam perjalanan menuju Sanadu. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut baik oleh kelompoknya Arban sang tuan rumah. Tak hanya dihadiahi beberapa ekor kuda sebagai persembahan, Sang Kaisar juga akan dipuaskan oleh beberapa wanita terbaik selama berada di sana. Selama itu pula, Ratu Chabi hanya memusatkan perhatiannya kepada Putri Biru atau sekarang kita panggil saja Nergui yang saat ini tengah dalam kondisi mengandung. Di situ Nergui berterus terang kepada Ratu Chabi soal latar belakang ia sebenarnya.
Tapi sepertinya Ratu Cabi sendiri tak mengindahkan soal itu karena saat ini ia hanya mempedulikan anak yang tengah dikandung oleh Nergui. Terlepas dari itu, Jinghim dan Marco mendapati sebuah teror ketika melihat kuda pemberian Arban terluka di bagian matanya. Meski begitu, Kaisar tak ingin ambil pusing dengan kecurigaan Jinghim yang berpendapat bahwa teror ini disebabkan oleh Kaido. Nah, sebenarnya dalang dibalik teror tersebut tak lain adalah seorang putri Kokachin, di mana Kokachin sengaja melakukan hal ini untuk menjatuhkan mental seorang Nergui. Jelas karena itu kondisi kesehatan Nergui menjadi menurun dan lebih parahnya ia sering berimajinasi dihantui oleh Kokachin. Di tempat lain kita berfokus kepada seorang Byamba yang tengah menjalankan operasi militer. Namun di tengah misinya itu Byamba melihat adanya sebuah kejanggalan di saat para tentara mengumpulkan bubuk mesiu ke tempat yang tidak semestinya. Karena hal ini tadi digubris oleh sang jenderal, akhirnya Byamba memutuskan untuk memberontak dan mencari tahu seorang diri apa yang sedang mereka rencanakan. Sementara Kublai Han sibuk dengan urusannya di istana, Ahmad mulai bergerak dengan mengumpulkan para kolega yang akan bersama-sama menjatuhkan sang kaisar. Mulai dari Kaido termasuk keluarganya, terus ada Pangeran Nayan yang diharapkan dapat menambah kekuatan dari pasukan perang salib. Tapi nampaknya tak semudah itu. Hingga saat ini Nayan masih belum menentukan kepada siapa dirinya akan memberikan dukungan. Apakah kepada kaisar atau kepada Kaido. Akan hal itu, Ahmad pelan-pelan mencoba meyakinkan kepada Nayan kalau usahanya untuk mendukungnya hanyalah sia-sia. Kendati demikian, pada akhirnya kata sepakat berhasil ditemukan di mana semua pihak menyetujui pembentukan aliansi untuk menentang sang kaisar. Nyan's mind about him. Who says I've changed my mind about him? Ngelanjutin bahasan soal pengkhianatan yang dilakukan seorang Ahmad. Kali ini ia dan para kolega mulai melakukan pergerakan dengan menebar teror dan pembantaian ke perkemahan suku Mongolia. Kala itu mereka sengaja berperawakan layaknya prajurit istana agar menimbulkan asumsi kepada masyarakat bahwa teror tersebut dilakukan atas perintah kaisar. Meski begitu, Kutulun yang saat itu terlibat merasa bahwa misi ini kurang fair untuk dilakukan. Nah, ternyata korban dari pembantaian ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Arban. Di mana setelah mendengar berita ini, Arban jelas tak terima dan meminta pertanggungjawaban langsung dari sang kaisar. Oleh sebab itulah, hubungan kemitraan antara kaisar dan Arban yang hampir mencapai kata sepakat berakhir di saat itu juga. Di luar masalah tersebut, sang kaisar dan Jinghim dikagetkan oleh sebuah berita mencengangkan ketika 100 mata yang secara tiba-tiba meminta izin untuk pamit. Padahal mereka sama-sama tahu kalau 100 mata adalah prajurit yang setia dan sudah tak memiliki tempat naungan lain lagi selain di istana Kembulak. Bila kita selidiki, ternyata kepergian 100 mata ada kaitannya dengan seorang Lotus. Di mana menurut cerita kalau kedua orang ini dulunya adalah sebuah pasangan kekasih yang berasal dari tempat yang sama. Bukan hanya satu kampung, mereka pun menjalani satu kepelatihan dan terlihat sering berlatih bersama. Nah sayangnya kebersamaan mereka harus berakhir ketika Lotus terjatuh di pertarungan pada saat desa mereka yang berada di pesisir Cina itu dibantai oleh kekuasaan Kublai Han. Sehingga mulai saat itulah 100 mata menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengabdi di kekaisaran Mongol. Setelah dipikir-pikir, akhirnya 100 mata mengurungkan niatnya untuk kembali bersama Lotus. Jelas keputusan ini tak diterima oleh Lotus sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hubungan mereka dengan sebuah pertarungan. Disinilah kita dipertontonkan kemampuan bela diri kelas atas antara dua orang prajurit hebat. Lotus berhasil melayangkan beberapa pukulan kuat namun belum mampu melumpuhkan sang lawan. Hal itu tak terjadi sekali saja hingga kemudian 100 mata mulai memegang kendali atas pertarungan tersebut. Sampai pada akhirnya 100 mata mampu mengakhiri perlawanan Lotus dengan meminta untuk menghilangkan dendamnya. Di luar topik soal 100 mata, sang kaisar baru saja kedatangan seorang Ahmad dengan memberikan laporan terkait pergerakan Kaido.
Kemudian Ahmad menyarankan agar Jing Him membawa pasukannya bergerak ke arah timur untuk menyusul pasukan Kaido. Ternyata apa yang disarankan oleh Ahmad merupakan tipu muslihat belaka, karena sebenarnya ia telah menaruh jebakan di jalur yang akan dilalui oleh Jing Him. Hal ini disampaikan langsung oleh Ahmad kepada seorang Mei Lin. Nah, yang membuat ini menjadi menarik adalah pada saat Mei Lin membocorkan tipu muslihat seorang Ahmad kepada Marco. Kenapa bisa begitu? Karena di sini Mei Lin sudah merasa tak sanggup dengan perilaku Ahmad yang hingga saat ini terus menghalangi dirinya untuk bisa bertemu dengan sang putri Ling Ling. Setelah penantian cukup lama, akhirnya Mei Lin bisa menemui dan membawa kabur putrinya. Sementara Marco mengetahui informasi soal tipu muslihat seorang Ahmad. Beberapa waktu dari sana berangkatlah Jing Him ditemani oleh Marco sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Ahmad. Ketika tiba di persimpangan antara barat dan timur, Marco mencoba memberitahu Jing Him bahwa Ahmad telah menaruh jebakan di arah timur. Di sini Jing Him tak semudah itu mempercayai kalau Ahmad adalah seorang pengkhianat. Kendati demikian, mereka tetap memilih jalur timur dengan berhati-hati untuk memastikan perkataan Marco. Benar saja, di sana telah menunggu Orus dan Kutulun yang terlihat sudah siap untuk menikam rombongan Jing Him. Namun karena sudah terantisipasi, akhirnya mereka berhasil lolos sementara pencarian Orus terhadap Jing Him tak membuahkan hasil. Masalah lain pun segera muncul sebab di sana mereka sempat dihadang oleh anak buah Orus yang masih berjalan. Di mana hal itu sekaligus momen pertemuan mereka bersama Biyamba. Tak hanya Kaido, Pangeran Nayan beserta pasukan perang salib Niccolo, ayah kandung yang telah meninggalkan Marco, turut terlibat di dalam pasukan gabungan tersebut. Di malam harinya, Biyamba memberanikan diri menyelinap ke dalam sana untuk bisa menculik seorang Niccolo. Lalu setelah berhasil, Niccolo langsung dibawa ke hadapan Marco untuk diinterogasi. Meski hubungan di antara mereka adalah seorang ayah dengan anak, pada kenyataannya hal itu tak mencerminkan seperti demikian. Marco 100% tetap bertahan sebagai bagian dari Mongol, sementara sang ayah sebaliknya. Kita beralih fokus kepada seorang Mei Lin yang terlihat sedang melarikan diri bersama sang anak. Nampak muncul aura kebahagiaan sebab setelah sekian lama Mei Lin bisa merasakan kebebasan, apalagi bersama putri tercinta. Kendati demikian, perjuangan seorang Mei Lin untuk bisa bebas penuhnya tak mudah begitu saja. Karena dari belakang Mei Lin sedang dikejar oleh orang-orang suruhan Ahmad. Benar saja, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka pun dihentikan oleh orang-orang yang dimaksud. Sontak di sini kita melihat perjuangan seorang Mei Lin yang tak merasa gentar untuk terus memperjuangkan hidupnya. Meski dikeroyok setidaknya 9 orang, hal itu tak sedikit pun membuat nyali Mei Lin ciut dan malah sebaliknya. Akan tetapi karena kalah jumlah, lama-kelamaan Mei Lin terlihat kewalahan menahan serangan yang datang secara bersamaan. Hingga pada akhirnya, secara mengejutkan Lotus datang sebagai penyelamat sekaligus mengubah hasil akhir dari pertarungan tersebut. Di sisi lain, Ahmad terlihat masih nyaman dan percaya diri, mengingat sampai saat ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sebisa mungkin Ahmad mencoba meyakinkan sang kaisar bahwa semuanya baik-baik saja, padahal sebelumnya ia telah menyesatkan Jing Him ke dalam jalur jebakan. Nah, hal ini rupanya lama-kelamaan tercium juga oleh sang kaisar. Seorang prajurit melaporkan kepada kaisar bahwa Jing Him telah dinyatakan menghilang. Padahal sebelumnya kaisar diberitahu oleh Ahmad kalau Jing Him sukses melaksanakan misinya. Mendengar hal itu, kaisar jelas bertanya-tanya dan mempertanyakan kebenaran dari laporan yang diberikan oleh Ahmad. Sekali lagi Ahmad bisa mengelak dan memberikan penjelasan sehingga menangkis kecurigaan sang kaisar. Karena inilah Ahmad masih memiliki kesempatan untuk pergi selagi tipu muslihatnya masih belum tercium oleh sang kaisar. Yes, sir. Kala itu ia dan pasukan kepercayaannya langsung mengarahkan tujuannya untuk bertahan di Kembula.
Menariknya, selang beberapa waktu dari kepergian Ahmad, Jing Him tiba di Sanadu dan segera melaporkan pengkhianatan yang dilakukan Ahmad kepada sang kaisar. Pada awalnya tentu sang kaisar tak percaya karena bagaimanapun ia telah menjadikan Ahmad sebagai anak angkatnya. Namun setelah diberikan penjelasan dan bukti, akhirnya Kublai Han dengan berat menerima hal itu dan ia pun memberitahukan soal ini kepada sang istri. Terlepas dari itu, perhatian sang kaisar selanjutnya tertuju kepada aliansinya Kaidu yang telah menyatukan kekuatan bersama Nayan dan pasukan perang salib. Masalahnya, sebagian besar pasukan perang Mongol saat itu tengah berada di wilayah selatan atas perintah Ahmad. Tapi sepertinya kaisar masih memiliki rencana bagaimana harus menanggapi peperangan yang telah menanti di depan mata. Kita kembali berfokus kepada seorang Marco yang masih bersusah payah menguak informasi dari ayahnya. Tentu saja Niccolo tak semudah itu untuk membuka mulutnya, apalagi harus memberitahu segala rencana yang disiapkan oleh pasukannya. Lalu tiba-tiba Marco dikagetkan oleh kedatangan Biamba yang memberitahu kalau di arah sana terlihat serbuan cahaya yang sedang mengarah ke perkemahan Kaido. Kalau didengar-dengar suaranya beriringan dengan suara kuda yang diduga sebagai pasukan kiriman kaisar. Di mana Kublai Han secara serentak mewujudkan pasukan Kaido dengan menerjunkan puluhan ekor kuda yang terlihat membara. Melihat hal ini, Niccolo yang masih menjadi tawanan Marco berusaha kabur dan langsung memperingatkan Kaido soal apa yang sebelumnya ia lihat. Sontak saja serangan dadakan ini jelas membuat Kaido dan aliansinya terkaget-kaget. Apalagi mereka tak tahu cara menghentikan iring-iringan kuda yang sudah terlihat membara tersebut. Situasi di sana seketika benar-benar chaos setelah kuda-kuda ini mulai masuk dan menuju pusat kota, tempat di mana mereka menyimpan tong berisi bubuk meriam. Dan setelah itu tiba-tiba seraya dengan ledakan yang terjadi di titik sentral kekuatan musuh, Kublai Han dan pasukannya terlihat sedang bersiap-siap untuk segera memulai serangan. Lalu setelahnya, peperangan pun mulai berkecamuk. Di sisi lain, Kaido memutuskan untuk mundur ke Karakorum, sementara Niccolo dan Nayan akan mengambil alih peran Kaido. Mengingat Kaido sendiri harus menyelesaikan pemungutan suara di Kurultai. Jelas kepergian Kaido kemudian meninggalkan titik lemah di pihak Niccolo dan kawan-kawan. Meskipun unggul dari segi jumlah, tetap saja hal itu tak menjadi sebuah jaminan untuk bisa mengalahkan pasukan Kublai Han. Sementara Kublai Han sendiri terlihat di atas angin, apalagi dengan pasukan Mongolnya yang terkenal sangat barbar. Begitupun dengan Jing Him, dia terlihat begitu kecepatan dalam menghadapi setiap lawan yang berada di hadapannya. Kemudian ia mulai mempusatkan serangannya untuk bisa menyerang seorang Orus. Hingga pada saatnya kedua sosok yang juga sebagai sepupuan tersebut mulai berhadap-hadapan dan hasil akhir mengatakan Jing Him turun sebagai pemenang. Tak ingin kalah, putra kaisar lainnya yaitu Biamba terlihat sedang bersama Marco dalam menghadapi kepungan pihak musuh. Menariknya, di tengah momen pertarungan tersebut, Marco melihat ayahnya Niccolo yang sedang dikepung dan terseok-seok. Mengetahui hal itu, Marco tak tinggal diam dan segera menyelamatkan sang ayah, sementara di saat yang bersamaan, Kublai Han melihat apa yang dilakukan oleh Marco. Sepertinya di situ kaisar merasa kecewa atas keputusan Marco untuk menyelamatkan ayahnya yang jelas-jelas berpihak sebagai musuh. Masih bersama Kublai Han, kali ini kita berfokus kepada kepasrahan seorang pangeran Nayan dalam menghadapi kematiannya yang telah menanti di depan mata. Di sini kaisar tak mempunyai pilihan dan ia mendengar dari mulut Nayan sendiri bahwa dalang dibalik semua ini adalah seorang Ahmad. Dengan itu pun Nayan tak bergeming menerima hukuman mati dengan cara disalib. Bersamaan dengan matinya seorang Nayan, perang telah usai dan kini kemenangan berada di pihak Kublai Han.
Tak lupa ia kembali menjabat tangan seorang Biamba dan mempercayakan masalah Ahmad kepada putranya tersebut. Kendati demikian, pasca peperangan ini Kublai Khan kembali ke Sanadu dan perhatiannya langsung teralihkan oleh kondisi Nergui atau Putri Biru yang sebentar lagi akan melahirkan. Sementara dalam proses melahirkan, Nergui masih juga berhalusinasi oleh bayang-bayang Kokachin yang tak pernah henti menghantuinya. Karena inilah Ratu Cabi terlihat begitu sigap sekaligus khawatir melihat kondisi yang dialami oleh mantunya tersebut. Di saat yang bersamaan, Kublai Khan bersama orang-orang terdekatnya, termasuk Marco Polo, tengah berdiskusi terkait langkah apa yang kedepannya akan mereka lakukan. Nah, selama pembicaraan itu, Kublai Khan secara tidak langsung menyindir sikap Marco yang telah meloloskan Niccolo yang dinilai sebagai pelanggaran. Tak lama kemudian, pembicaraan terpotong setelah Ratu Cabi memberitahu kalau Putri Biru telah melahirkan seorang anak perempuan. Tapi belum selesai sampai di situ, karena sepertinya Putri Biru akan melahirkan satu orang anak lagi. Atas permintaan langsung dari Putri Biru, alih-alih meminta dampingan sang suami, Putri Biru malah meminta Marco untuk mendampinginya. Meski merasa tak enak kepada Jing Him, Marco hanya bisa nurut dan langsung menghampiri Putri Biru sesuai permintaan. Kemudian Putri Biru kembali melanjutkan perjuangannya dan setelah melalui usaha keras, akhirnya anak laki-laki yang ditunggu-tunggu akhirnya brojol ke muka bumi. Sementara itu, Kaisar mendapatkan laporan penting dari Biamba bahwasanya saat ini Ahmad tengah berada di Kembulak. Yang menjadi masalah adalah Ahmad telah merebut kekuasaan di ibu kota atas nama sang Kaisar. Akibatnya ribuan penduduk terjebak di pinggiran dan tak ada satupun yang diperbolehkan masuk atau keluar. Intinya kekuatan militer mempercayai kalau Ahmad melakukan hal ini atas wewenang sang Kaisar. Apalagi Ahmad telah mengontrol seluruh istana termasuk kekuatan militer. Tapi di sisi lain, Jing Him berpendapat bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang harus diprioritaskan oleh sang Kaisar. Karena di tempat lain, sang Kaisar memiliki urusan yang lebih penting, yaitu perebutan tahta melawan Kaido. Maka dari itu, Kaisar memutuskan untuk fokus di Kurultai, sementara Jing Him dan Biamba akan kembali ke Kembulak untuk merebut kekuasaan dari tangan Ahmad. Singkat cerita, panggung pemilihan besar penentuan siapa yang lebih layak menjadi Han dari semua Han saat ini tengah terlaksana di tanah Kurultai. Kedua calon, yakni penantang dan pemegang tahta, terlihat duduk berdampingan menyambut para kepala suku yang akan menjadi partisipan. Berpindah ke Kembulak, di sana Ahmad terlihat kokoh duduk di atas singgasana setelah dirinya berhasil menundukkan kekuatan militer istana untuk patuh terhadap perintahnya. Ahmad yang semakin percaya diri akan otoritasnya mulai membuat kebijakan untuk membuat dirinya semakin berada di atas, di mana hal itu pelan-pelan menimbulkan kecurigaan di kalangan prajurit istana. Sampai-sampai salah seorang jenderal sempat melakukan pemberontakan, namun hal itu tak berlangsung lama setelah Ahmad memberikan alasan. Di saat yang bersamaan, Jing Him terlihat baru saja mendarat di Kembulak dan langsung menghadiri Ahmad untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Meski datang dengan status pangeran, hal itu tetap tak memberikan pengaruh apapun karena bagaimanapun Ahmad tetap berada di puncak kekuasaan atas alibinya sebagai wakil dari Kaisar. Marco, and bring them to me. You want me to leave you alone? Nah, selama Jing Him berada di istana, 100 Mata dan Biamba terlihat sedang menyelinap untuk bisa masuk ke dalam istana. Naas keberadaan mereka pun akhirnya diketahui oleh jenderal yang kita ketahui sempat memberontak. Lalu di situ mereka saling beradu argumen di mana Biamba mencoba meyakinkan bahwa Ahmad telah berkhianat. Namun karena si jenderal ini tak mempercayai, kemudian mereka dibawa ke hadapan Ahmad untuk bergabung bersama Jing Him sebagai tawanan. Kita kembali ke Kurultai memperlihatkan masing-masing calon terpilih yang sama-sama sedang berpidato di hadapan para partisipan. Tapi bukan itu yang menjadi poin utamanya, karena di tempat lain Marco Polo dipanggil oleh Ratu Cabi terkait kondisi yang menimpa Putri Biru. Seperti yang kita tahu, anak kembar yang belum lama ini dilahirkan oleh Nergui merupakan hasil dari kebiadaban atau kebohongan Ratu Cabi yang memaksa Nergui untuk disetubuhi oleh pria lain.
Nah, ternyata Marco telah mengetahui hal itu sehingga Ratu Cabi memohon agar Marco segera meninggalkan Putri Biru sejauh-jauhnya supaya berita kebohongan yang melatar belakangi anak kembar tersebut tak menyebar secara luas. Masih terkait hal ini, Kutulun yang saat ini berada dalam kebimbangan secara tak sengaja mendapatkan sebuah surat kiriman seorang Ahmad yang seharusnya ditujukan kepada Sanaka, ibunya Kaido, yaitu pemberitahuan soal latar belakang anak haram Putri Biru hasil dari kebiadaban Ratu Cabi. Sontak hal ini langsung sampai di telinga Kaido. Jelas Kaido langsung memanfaatkan berita ini dengan memberikan dua pilihan kepada sang kaisar, yaitu menyerahkan tahtanya tanpa menyelesaikan Kurultai atau melanjutkan Kurultai dengan konsekuensi berita tersebut langsung tersebar seantero Mongolia. Setelah mengetahuinya, jelas Kublai Han terlihat begitu marah, seakan tak menyangka bahwa sang istri tega melakukan hal ini demi masa depan mereka. Akan tetapi Kublai Han pelan-pelan melihat sisi baiknya dan dapat menerima perilaku sang istri. Di sisi lain, Ergui atau Putri Biru ternyata masih dalam kondisi frustasi meskipun sukses dalam proses persalinan. Ditambah lagi ia mengetahui kalau cowok idamannya, Marco, memutuskan untuk pergi meninggalkan daratan Mongolia. Atas rasa frustasi yang masih menghantui dirinya, Ergui memutuskan untuk bunuh diri tanpa dihalang-halangi oleh Ratu Cabi. Ngomong-ngomong soal Marco, saat ini dirinya tengah dalam perjalanan pulang setelah sebelumnya berpamitan kepada Putri Biru. Baru beberapa meter dari sana, Marco terhenti setelah melihat adanya barisan pasukan yang sedang berjalan menuju ke arah Kurultai. Sontak ia pun bergegas kembali untuk memperingatkan sang kaisar terkait apa yang baru saja ia lihat. Di dalam kemah, Kublai Han terlihat menghampiri Kaido sembari membawa secangkir minuman untuk dinikmati secara bersama-sama. Setelah ngobrol panjang lebar, Kaido yang tak sedikit pun menengguk minuman yang dibawa oleh Kublai Han tiba-tiba menumpahkan minuman tersebut karena ia mengetahui minuman itu telah diisi racun. Lantas perkelahian pun tak terelakkan di mana kedua tokoh ini bergulat dengan sangat hebat. Adapun itu, Kaido yang awalnya terpojok dengan cepat mampu membalikkan keadaan hingga tak lama kemudian tiba-tiba kita buang dulu pembahasan di Kurultai karena di istana Tinghim, Byamba, dan 100 mata tak bisa berkutik menghadapi Ahmad yang memiliki power lebih dari mereka. Nah, pada saat Tinghim nyaris ditusuk oleh Ahmad, seketika Byamba dan 100 mata mulai beraksi dibantu oleh pasukan jenderal tadi. Akibatnya Ahmad terkena oleh tusukan dan ia pun segera melarikan diri untuk mencari perlindungan. Namun tanpa disangka-sangka, Melin sudah berada di sana dan langsung menghabisi Ahmad dengan menusuknya. Setelah ini, mayat Ahmad digantung di gerbang istana dan kemudian Byamba serta Jinghim langsung cabut ke Kurultai untuk menghampiri sang kaisar. Tapi setelah sampai di sana, mereka benar-benar dibuat kaget ketika melihat Kurultai kosong melompong tanpa menyisakan satu orang pun. Maka dengan demikian, serial Marco Polo pun selesai sampai di sini. Yang pasti kita akan kembali dengan bahasan serial yang lebih menarik dan aduhai dari cerita-cerita sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini dari awal. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.